Angin menderu membawa lebih dari sekadar salju melintasi hutan Alaska yang tak berujung. Malam itu, napas Dimitri Miller yang berat membentuk awan di udara yang membekukan saat dia terhuyung maju. Otot-ototnya menjerit protes, beban di punggungnya, seekor serigala abu-abu dewasa, membuat setiap langkah menjadi perjuangan melawan kelelahan dan salju yang semakin tebal. Darah dari kaki binatang itu yang terluka telah meresap melalui jaketnya, membeku di kulitnya. "Bertahanlah," bisiknya, meskipun dia tidak yakin apakah dia berbicara kepada serigala atau dirinya sendiri. Dokter hewan terdekat masih bermil-mil jauhnya dan kegelapan turun dengan cepat di belakangnya. Dua pasang jejak kaki kecil sudah menghilang di bawah salju segar, putra-putranya, yang telah dia suruh pulang terlebih dahulu untuk keselamatan. Baik manusia maupun binatang buas tidak mungkin tahu saat itu bahwa perjalanan putus asa ini akan selamanya mengubah tidak hanya kehidupan mereka tetapi juga nasib seluruh komunitas. Silver Creek, Alaska, menyimpan rahasianya seketat pohon pinus kuno menyimpan saljunya. Selama 3 generasi, keluarga Miller telah bertugas sebagai penjaga hutan di hutan ini, tetapi Dimitri Miller memikul beban yang lebih berat daripada yang pernah dipikul ayah atau kakeknya. 2 tahun lalu, kanker telah merenggut istrinya, Sarah, meninggalkannya untuk membesarkan putra-putra mereka sendirian di kabin kayu. Dahulu kabin itu dipenuhi dengan kehangatan dan tawa. Michael, sekarang 12 tahun, memiliki kekuatan tenang ibunya. Anak itu menghabiskan waktu berjam-jam mengamati satwa liar melalui jendela kamarnya, membuat sketsa makhluk di jurnal yang diberikan Sarah kepadanya sebelum dia meninggal. Adik laki-lakinya, James 9 tahun, berbeda, penuh energi dan pertanyaan, mengenakan hatinya di lengan bajunya. Sama seperti ibunya dulu. Bersama-sama, mereka adalah jangkar Dimitri di dunia yang telah miring dari sumbunya. Pada hari Sarah meninggalkan mereka, kota Silver Creek itu sendiri berubah, sama seperti musim yang melukis lanskapnya. Dahulu, komunitas perburuan yang bangga sekarang berdiri terpecah antara tradisi lama dan upaya konservasi baru. Posisi Dimitri sebagai kepala penjaga hutan menempatkannya tepat di tengah perseteruan konflik ini, terutama karena saudara laki-lakinya sendiri, Robert, memimpin asosiasi perburuan. "Kau sudah menjadi lembek dim," kata Robert, selama perdebatan mereka yang semakin panas di restoran Murphy. "Hutan-hutan ini memberi makan keluarga kita selama beberapa generasi. Sekarang kau menyuruh kami untuk meletakkan senapan kami untuk apa yang dianggap orang kota sebagai alam." Hanya Dr. Emily Thompson, dokter hewan veteran kota itu, yang tampaknya memahami posisi Dimitri. Setelah merawat hewan ternak dan satwa liar selama 20 tahun, dia telah menyaksikan secara langsung bagaimana keseimbangan alam yang rapuh memengaruhi setiap orang di Silver Creek. Klinik kecilnya di tepi kota berfungsi sebagai tempat netral dalam perdebatan komunitas yang sedang berlangsung. "Ayahmu akan bangga," katanya kepada Dimitri baru-baru ini, rambut abu-abunya menangkap cahaya pagi. Dia memahami bahwa perlindungan tidak selalu berarti menggunakan senjata. Tetapi ketika musim dingin memperketat cengkeramannya di Silver Creek, ketegangan meningkat lebih cepat daripada salju. Rapat Dewan Kota menjadi lebih keras, izin berburu menjadi pernyataan politik dan keluarga yang telah berbagi makan malam minggu selama beberapa dekade sekarang duduk di meja terpisah di acara sosial gereja. Bahkan anak-anak merasakannya. Michael dan James pulang dari sekolah dengan cerita tentang persahabatan yang tegang karena sikap ayah mereka terhadap konservasi. Tidak ada yang bisa memperkirakan bahwa dibutuhkan satu serigala yang terluka untuk menghancurkan perpecahan ini atau bahwa harga penyembuhan akan dibayar dengan darah dan air mata. Pagi yang mengubah segalanya menyingsing dengan sangat dingin, dengan suhu yang membuat pohon-pohon retak seperti tembakan senjata di udara beku. Dimitri telah membawa Michael dan James pada patroli regulernya, sesuatu yang Sarah inginkan. Dia selalu percaya anak-anak membutuhkan alam liar dalam darah mereka untuk tumbuh kuat. "Ayah, lihat jejak ini," Michael berseru, tangannya yang bersarung tangan menunjuk ke jejak di salju. Bahkan pada usia 12 tahun dia mengembangkan mata tajam seorang naturalis. Jejak itu tidak biasa. Jalan yang stabil tiba-tiba berubah tidak menentu, dengan tanda-tanda perjuangan. James melompat dengan penuh semangat di belakang saudaranya, napasnya menciptakan awan kecil di udara yang membekukan. "Bisakah kita mengikuti mereka?" Mata biru, sangat mirip Sarah, berkilauan dengan antisipasi. Dimitri ragu-ragu. Pengalaman 20 tahun sebagai penjaga hutan mengatakan kepadanya ada sesuatu yang salah. Pola itu menunjukkan hewan yang terluka, mungkin berbahaya. Tetapi ada juga sesuatu yang lain, bekas seretan di salju, kilau logam menangkap sinar matahari musim dingin yang lemah. Rahangnya menegang, perangkap ilegal. "Tetap di belakangku," dia menginstruksikan suaranya, tidak meninggalkan ruang untuk berdebat.
Anak-anak berbaris saat mereka mengikuti jejak itu, sepatu bot mereka berderit lembut di bubuk segar. Keheningan hutan menekan mereka, hanya dipecah oleh tangisan sesekali dari burung gagak yang jauh. Setelah 15 menit pelacakan, hati-hati mereka mendengar rengekan rendah dan menyakitkan yang membuat bulu di belakang leher Dimitri berdiri. Dia memberi isyarat agar anak-anak berhenti saat mereka mendekati sebuah tempat terbuka kecil. Di sana, setengah tersembunyi oleh batang pohon yang tumbang, tergeletak seekor serigala abu-abu yang luar biasa. Bulunya berwarna perak dengan embun beku dan matanya, kuning dan cerdas, tertuju pada mereka segera. Tetapi itu adalah perangkap logam mentah yang menggigit kaki belakangnya yang membuat darah Dimitri menjadi dingin. Salju di sekitar binatang itu ternoda, merah dan basah. Dia bisa melihat tanda-tanda bahwa serigala itu telah terperangkap setidaknya selama sehari. "Ayah," bisik Michael, suaranya gemetar, "dia hamil." Mata terlatih Dimitri mengkonfirmasi pengamatan putranya. Perut serigala yang bengkak jelas terlihat. Sekarang situasinya menjadi jauh lebih rumit. Seekor hewan yang terluka sudah cukup berbahaya, tetapi seekor betina hamil dengan naluri keibuan itu bisa mematikan. Telinga serigala itu mendatar saat mereka mendekat. Tetapi Dimitri memperhatikan sesuatu yang aneh. Alih-alih geraman agresif yang dia harapkan, mata binatang itu menyimpan sesuatu yang lain, kelelahan, rasa sakit. Dan apa yang bisa dia bersumpah adalah permohonan bantuan. Itu mengingatkannya pada Sarah di hari-hari terakhir itu ketika rasa sakit menjadi tak tertahankan tetapi dia masih berjuang, masih bertahan untuk keluarganya. Ingatan itu menghantamnya seperti pukulan fisik. Serigala itu mencoba untuk bangkit saat mereka mendekat tetapi pingsan dengan teriakan yang membuat James meraih mantel ayahnya. "Kita harus membantunya, ayah," anak itu memohon, air mata terbentuk di matanya, "ibu akan membantunya." Kata-kata itu menetap seperti beban di dada Dimitri. Dia tahu apa yang akan dilakukan Sarah. Dia juga tahu apa yang akan dikatakan saudaranya Robert, apa yang akan dipikirkan asosiasi perburuan, apa yang akan diperdebatkan Dewan Kota. Tetapi menyaksikan serigala itu berjuang, melihat keputusasaan tenang di mata cerdas itu, dia menyadari ini bukan lagi tentang politik atau tradisi. Ini tentang sesuatu yang telah diajarkan Sarah kepada putra-putra mereka, bahwa belas kasih bukanlah pilihan, itu adalah kewajiban. "Michael, ambil perlengkapan darurat dari tasku," Dimitri menginstruksikan, perlahan-lahan melepaskan mantelnya yang berat. "James, aku ingin kau menjadi sangat berani dan sangat diam. Apa yang akan aku lakukan ini berbahaya, tetapi kadang-kadang melakukan hal yang benar itu." Saat dia dengan hati-hati mendekati serigala perangkap, Dimitri tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa momen ini akan bergulir jauh melampaui tempat terbuka yang beku ini. Dia tidak tahu saat itu betapa benarnya dia, atau bahwa keputusannya pada akhirnya akan menguji setiap ikatan keluarga, persahabatan dan komunitas di Silver Creek. Jarak antara Dimitri dan serigala yang terperangkap tampak meregang seperti keabadian. Setiap langkah maju membutuhkan perhitungan yang cermat, pikirannya yang berpengalaman bergulat dengan besarnya apa yang akan dia coba. Mata kuning serigala itu tidak pernah meninggalkan wajahnya, melacak gerakannya dengan kecerdasan yang tampaknya menembus langsung ke jiwanya. "Sarah," bisiknya pelan, "bimbing tanganku." Kenangan membanjir kembali. Sarah, berlutut di kebun mereka dengan lembut membalut sayap burung pipit yang patah. Sarah, mengajari anak-anak bahwa semua kehidupan layak dihormati. Sarah, di ranjang rumah sakitnya, membuatnya berjanji untuk menunjukkan kepada putra-putra mereka bahwa keberanian bukan tentang membawa senapan tetapi tentang memikul tanggung jawab. Serigala itu menegang saat dia mendekat, geraman rendah bergemuruh di tenggorokannya. Dimitri berhenti, jantungnya berdebar kencang di dadanya. Di belakangnya dia bisa mendengar tarikan napas tajam Michael dan rengekan pelan James. Bobot kehadiran mereka menambahkan lapisan kompleksitas lain pada situasi yang sudah berbahaya. Satu gerakan yang salah bisa mengubah upaya penyelamatan ini menjadi tragedi. "Tenang sekarang," gumamnya, menggunakan nada lembut yang selalu digunakan Sarah dengan hewan yang terluka. "Aku di sini untuk membantu." Kata-katanya tampak melayang di udara dingin di antara mereka dan untuk sesaat sesuatu bergeser dalam tatapan serigala itu. Geraman mereda, digantikan oleh rengekan kesakitan yang terdengar hampir manusiawi. Dalam keputusasaannya, Dimitri berlutut perlahan di salju berlumuran darah, cukup dekat sekarang untuk melihat gigi logam kejam dari perangkap. Pelatihan rangernya mengatakan kepadanya ini adalah desain ilegal, dilarang karena kebrutalannya. Pikiran tentang saudaranya, Robert, dan teman-teman berburunya memasang perangkap ini membuat rahangnya mengepal karena amarah. Ini bukan berburu, ini kekejaman.
Kaki serigala itu terluka parah dan kehamilan memperumit segalanya. Bahkan jika dia bisa membebaskannya, peluang untuk bertahan hidup di alam liar dengan cedera seperti itu tipis. Klinik hewan terdekat berjam-jam jauhnya dan membawa hewan liar yang terluka melalui alam liar tampak mustahil. Namun meninggalkannya di sini untuk mati perlahan akan menjadi tak terpikirkan. Michael, panggilnya lembut, bawakan aku selimut termal dari Kit. James, aku ingin kau mulai membersihkan jalan kembali ke jalan utama. Suaranya tetap stabil, tidak mengkhianati badai emosi di bawah permukaan saat putra-putranya bergerak untuk mengikuti instruksinya. Dimitri mengambil keputusannya. Dia memikirkan apa yang akan dikatakan kota, bagaimana reaksi Robert, bahaya yang akan dia hadapi, tetapi sebagian besar dia memikirkan suara Sarah. Kadang-kadang jalan yang benar adalah yang paling sulit untuk dilalui. Dengan gerakan hati-hati dan disengaja, dia mulai bersiap untuk melepaskan mekanisme perangkap. Serigala itu mengawasinya bekerja, napasnya keluar masuk dengan terengah-engah karena kesakitan. Pada saat itu, Dimitri menyadari ini bukan hanya tentang menyelamatkan satu hewan. Ini tentang membela semua yang Sarah yakini, semua yang ingin diajarkan kepada putra-putranya tentang belas kasih dan keberanian. Aku akan mengeluarkanmu dari sini, janjinya kepada serigala itu dengan lembut, kalian berdua. Matanya melirik ke perutnya yang bengkak. Tetapi kau harus mempercayaiku. Sebagai tanggapan, serigala itu menundukkan kepalanya sedikit, sebuah gerakan yang tampaknya menyegel fakta di antara mereka. Tak satu pun dari mereka yang tahu bahwa momen kepercayaan ini akan segera diuji dengan cara yang akan mengguncang dunia mereka hingga ke intinya. Kabar menyebar dengan cepat di kota-kota kecil, dan Silver Crag tidak terkecuali. Menjelang malam tiba, saat Dimitri berjuang dengan kargo berharganya melalui salju yang semakin tebal, kota itu sudah terbagi menjadi kam-kam. Restoran Murphy berdengung dengan percakapan panas, uap dari cangkir kopi naik seperti ketegangan di udara. Robert Miller membanting tinjunya di konter, membuat peralatan makan bergetar, saudaraku sendiri. Dia menggerutu, wajahnya memerah karena marah dan malu. 20 tahun tradisi melindungi tempat berburu kita dari predator ini dan dia memilih serigala daripada darahnya sendiri. Restoran itu terdiam saat Emily Thompson mendorong pintu, salju berjatuhan dari mantel veterinernya. Kehadirannya memerintahkan rasa hormat. Dia telah membawa sebagian besar anak-anak penduduk kota ke dunia ketika dia tidak merawat hewan mereka. Sebelum ada yang membuat keputusan gegabah, dia mengumumkan, menatap Robert dengan tatapan tegas. Ingatlah bahwa saudaramu sedang melakukan pekerjaannya. Perangkap itu ilegal karena suatu alasan. Tetapi kerusakan sudah terjadi. Para anggota asosiasi perburuan berkerumun di pojok booth mereka, telepon berdering, saat mereka mengkoordinasikan pertemuan darurat. Pemburu generasi ketiga bertukar pandang gelap sementara pendukung konservasi berbisik tentang memanggil otoritas negara tentang perangkap ilegal. Di sekolah dasar, Michael dan James menghadapi pertempuran mereka sendiri. Billy Thompson, putra Robert, menyudutkan mereka saat istirahat. Ayahku bilang ayahmu sudah gila. Dia mengejek, dia bilang dia mengkhianati semua orang yang pernah menaruh makanan di meja kita. Michael berdiri tegak. Kekuatan tenang Sarah, tampak dalam pendiriannya, mengajarkan kami bahwa membunuh untuk olahraga tidak sama dengan membunuh untuk makanan. Jawabnya, suaranya stabil, meskipun tangannya gemetar, serigala itu hamil. Dia pantas mendapatkan kesempatan. Berita tentang kehamilan serigala itu menyebar ke seluruh kota seperti api, menambahkan lapisan lain pada situasi yang sudah kompleks. Martha Hayes, yang menjalankan toko kelontong setempat, mendapati dirinya menengahi perdebatan sengit antara pelanggan. Serigala-serigala itu membunuh 3 domba Jim Henderson musim semi lalu, seseorang akan berpendapat. Tetapi hewan hamil, harus ada batasan di suatu tempat. Yang lain akan melawan. Dewan Kota mengadakan sesi darurat, tetapi semua orang tahu itu hanya untuk pertunjukan. Pada saat mereka berkumpul, Dimitri akan berhasil dalam upaya penyelamatannya atau gagal. Salah satu hasil akan memiliki dampak abadi bagi Silver Crag. Saat kegelapan tiba, teman lama Sarah Miller, Grace, menunggu di tangga klinik dengan termoskopi panas dan ekspresi tegas. Sarah akan bangga, katanya kepada Emily Thompson saat mereka menyaksikan hujan salju. Dia selalu mengatakan bahwa hati Dimitri adalah kompas sejatinya. Tetapi di rumah keluarga Millerlah beratnya peristiwa hari itu benar-benar menetap. Istri Robert, Susan, mampir dengan casserole sebagai tawaran perdamaian dan menemukan keponakannya berdiri di jendela mengamati hujan salju dengan mata khawatir. Ayahmu, dia memulai, lalu berhenti,
Memilih kata-katanya dengan hati-hati. Dia selalu berbeda dari pamanmu. Kadang-kadang berbeda adalah apa yang perlu kita lakukan. Saat dia pergi, dia mendengar James bertanya kepada saudaranya, "Apakah menurutmu ayah baik-baik saja di luar sana?" Tanggapan Michael membawa kebijaksanaan seorang anak yang telah belajar terlalu banyak tentang kesulitan hidup. Ibu dulu mengatakan bahwa melakukan hal yang benar memberimu kekuatan yang tidak kau tahu. Ayah kuat, dan dia tidak sendirian. Dia juga memiliki serigala itu untuk dilindungi. Dalam kegelapan berkumpul, saat Dimitri berjuang melalui alam liar dengan beban yang tidak biasa, Silver Creek menahan napas. Besok akan membawa kemenangan atau tragedi, tetapi bagaimanapun juga, kota itu tidak akan pernah sama lagi. Badai semakin hebat saat Dimitri menekan maju setiap langkah pertempuran melawan alam itu sendiri. Berat serigala di pundaknya sudah lama berlalu dari ketidaknyamanan menjadi penderitaan, otot-ototnya terbakar karena usaha itu. Darah dari kaki terluka telah membeku di mantelnya, membentuk ikatan kejam antara manusia dan binatang buas. Hanya beberapa mil lagi, gumamnya melalui gigi terkatup, meskipun kata-kata itu hilang dalam angin menderu. Napas serigala itu menjadi dangkal, rengekannya sesekali berfungsi sebagai pengingat rasa sakitnya dan konfirmasi bahwa dia masih hidup. Suhu terus turun saat kegelapan merayap masuk. Pengalaman bertahun-tahun Dimitri mengatakan kepadanya bahwa mereka memasuki fase paling berbahaya dari perjalanan mereka. Hipotermia adalah pembunuh pasien pertama yang menumpulkan pikiran sebelum mengklaim tubuh. Dia telah melihatnya mengambil pemburu berpengalaman yang telah bersumpah, mereka bisa menangani 1 jam lagi di tempat dingin. Angin memotong pohon-pohon seperti pisau, mendorong salju ke wajahnya dan menghalangi jalan. Setiap kali dia tersandung, serigala itu akan menegangkan kaki baiknya, mengencangkan di sekitar bahunya. Seolah-olah dia mengerti bahwa nasib mereka sekarang saling terkait. Entah mereka akan berhasil bersama atau tak satu pun akan selamat malam itu. Sebuah cabang patah dalam kegelapan, suaranya cukup tajam untuk menembus lolongan badai. Dimitri membeku. Naluri Rangersnya berteriak bahaya dan kewaspadaan mendadak serigala itu mengkonfirmasi ketakutannya. Sesuatu melacak mereka melalui salju yang berputar-putar. Mata kuning mencerminkan sedikit cahaya yang tersisa. Serigala lain, lalu yang lain. Kawanan itu telah menemukan mereka. Jantung Dimitri berdebar kencang di dadanya saat dia menyadari beratnya situasinya. Serigala yang terluka di pundaknya kemungkinan besar adalah kawanan mereka, dan dia tidak punya cara untuk menjelaskan niatnya kepada para pemburu liar ini. Serigala yang dia bawa mengangkat kepalanya dengan lemah dan mengeluarkan suara, bukan geraman atau rengekan, tetapi sesuatu di antara keduanya. Mata yang mengawasi bergerak lebih dekat dan Dimitri merasakan tenggorokannya menegang. Dia tidak bisa meraih senapannya, tidak saat mendukung serigala yang terluka. Yang bisa dia lakukan hanyalah berdiri tegak dan berdoa agar komunikasi apapun yang terjadi di antara serigala akan menguntungkannya. Yang terbesar dari serigala, mungkin Alpha, melangkah ke tempat terbuka. Bentuknya yang besar membuat beban Dimitri tampak kecil dibandingkan dengan apa yang terasa seperti keabadian manusia dan serigala saling bertatapan. Pada saat itu Dimitri memikirkan Sarah lagi, bagaimana dia selalu bersikeras bahwa hewan dapat merasakan niat, bahwa hati yang murni berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kemudian, secepat mereka muncul, kawanan itu menghilang kembali ke dalam badai. Apakah itu sinyal serigala yang terluka atau sesuatu yang mereka rasakan dalam diri Dimitri? Mereka telah memilih untuk membiarkannya lewat. Pertemuan itu membuatnya terguncang tetapi dipenuhi dengan rasa tujuan yang diperbarui. Jika kawanannya sendiri mempercayakan hidupnya padanya, dia tidak boleh gagal sekarang. 1 jam berikutnya adalah kaburnya rasa sakit dan tekad. Dunia Dimitri menyempit menjadi ritme sederhana menempatkan satu kaki di depan yang lain. Serigala itu tumbuh diam, dan hanya gerakan samar napasnya di lehernya yang meyakinkannya bahwa dia hidup. Napasnya sendiri keluar masuk dengan terengah-engah, membentuk es di janggutnya. Akhirnya, melalui tirai salju, sebuah cahaya menembus kegelapan. Lampu beranda klinik hewan tidak pernah terlihat lebih indah. Siluet Emily Thompson muncul di ambang pintu dan Dimitri mendengar tarikan napas tajamnya saat dia mengenali apa dan siapa yang mendekati kliniknya. "Ya Tuhan, Dimitri," bisiknya saat dia terhuyung naik tangga. "Kau benar-benar melakukannya." Tetapi Dimitri tidak bisa menanggapi saat tangan terulur untuk membantunya. Kakinya akhirnya menyerah. Hal terakhir yang dia lihat sebelum kesadaran melarikan diri adalah wajah tegas Emily saat dia memeriksa serigala itu, dan dia mendengar kata-katanya seolah-olah dari jarak yang jauh, bahwa mereka berdua masuk dengan cepat. "Kita akan membutuhkan keajaiban."
Malam ini ruang pemeriksaan klinik hewan itu penuh dengan ketegangan saat Dr. Emily Thompson bekerja. Tangannya yang berpengalaman bergerak dengan presisi yang dipraktikkan, tetapi alisnya yang berkerut mengkhianati beratnya situasi. Serigala itu terbaring tak sadarkan diri di atas meja logam, napasnya dangkal, sementara Dmitri duduk di dekatnya terbungkus selimut, menolak untuk pergi meskipun kelelahannya sendiri. Perangkap itu menyebabkan kerusakan yang luas. Emily mengumumkan suaranya klinis tetapi tegang, dengan kekhawatiran. Dingin sebenarnya membantu memperlambat pendarahan, tetapi ada kerusakan jaringan yang parah dan tanda-tanda infeksi. Tangannya bergerak secara metodis di atas perut serigala yang bengkak dan anak-anak anjing ini. Mereka dalam kesulitan. Kondisi ibu kritis. Sistem pemanas kuno klinik berdengung saat asisten Emily, Mary, bergegas masuk dengan persediaan. Ruangan kecil itu dipenuhi dengan aroma tajam antiseptik dan tang logam darah. Di luar badai melanjutkan serangannya, menggetarkan jendela seperti penonton yang tidak diinginkan untuk drama yang terungkap di dalam. Kita perlu membuat keputusan. Untuk bertemu, kata Emily, matanya bertemu dengan matanya di seberang meja pemeriksaan. Cedera kaki parah. Dalam situasi normal amputasi akan menjadi pilihan teraman, tetapi dengan kehamilannya, dia berhenti, membiarkan implikasi meresap masuk. Serigala berkaki 3 mungkin bertahan hidup di penangkaran, tetapi di alam liar, dengan anak-anak anjing untuk diberi makan dan dilindungi. Wajah beku Dmitri menegang karena emosi. Harus ada cara lain, desaknya. Suaranya serak, Sarah selalu mengatakan bahwa kadang-kadang harapan adalah obat terbaik. Ekspresi Emily melunak saat menyebut Sarah. Dia ada di sana melalui penyakit Sarah, telah melihat tekad yang sama di mata temannya yang sekarang dia lihat di serigala ini. Kita bisa mencoba menyelamatkan kakinya, dia menyetujui, tetapi itu berisiko. Pembedahan akan lebih lama, lebih rumit. Dalam keadaannya yang lemah, dengan kehamilan, serigala itu bergerak sedikit, mata kuningnya berkedip terbuka. Terlepas dari sedasinya, dia tampaknya fokus pada Dmitri dan sesuatu terjadi di antara mereka. Pemahaman, kepercayaan yang melampaui penghalang alami antara spesies mereka. Lakukan semua yang kau bisa, kata Dmitri dengan tegas. Keduanya pantas mendapatkan kesempatan itu. 3 jam berikutnya menjadi pertempuran melawan waktu dan alam itu sendiri. Emily bekerja dengan intensitas seseorang yang tahu bahwa 2 nyawa, tidak banyak nyawa, menghitung anak-anak anjing yang tergantung pada keseimbangan. Mary bergerak dalam sinkronisasi diam dengan mentornya, mengantisipasi kebutuhan sebelum mereka diucapkan. Dmitri menyaksikan saat Emily emtik. Uli memperbaiki pembuluh darah dan jaringan yang rusak, pengalamannya selama puluhan tahun terbukti dalam setiap gerakan yang tepat. Tanda vital serigala itu menurun dengan berbahaya beberapa kali setiap krisis, membawa gelombang ketegangan baru ke ruangan itu. Suhu tubuhnya menurun. Mary Warren selama momen yang sangat penting. Monitor membunyikan persetujuan mendesak mereka. Suara Emily tetap stabil, meskipun keringat membasahi dahinya, meningkatkan tindakan pemanasan. Kita tidak bisa kehilangannya sekarang. Matanya bertemu dengan mata Dmitri. Singkatnya, dia berjuang keras, seperti yang dilakukan Sarah. Penyebutan mendiang istrinya menghantam Dmitri seperti pukulan fisik. Dia ingat hari-hari terakhir Sarah, bagaimana dia berjuang bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk keluarga yang akan dia tinggalkan. Serigala ini juga berjuang untuk lebih dari sekadar kelangsungan hidupnya sendiri. Saat fajar mendekat, Emily akhirnya menegakkan tubuh, memutar bahunya yang kaku. Aku telah melakukan semua yang aku bisa, dia mengumumkan. Kelelahannya terbukti dalam setiap kata. 24 jam berikutnya akan menjadi kritis jika dia berhasil melewati malam itu, jika infeksi tidak menguasai. Dia meninggalkan sisanya yang tidak terucapkan. Serigala itu terbaring diam, kakinya yang diperbaiki, dibalut dengan hati-hati, napasnya lebih stabil sekarang. Gerakan samar perutnya mengingatkan setiap orang akan kehidupan berharga yang dia bawa. Kau berhasil. Dmitri menghela napas, kelegaan membanjiri suaranya. Emily menggelengkan kepalanya. Ekspresinya serius. Kita belum keluar dari hutan. Ini hanyalah awal dari perjalanan yang sangat panjang. Dia melirik badai yang masih mengamuk di luar. Dan sesuatu memberitahuku perjalananmu akan menjadi rumit juga. Kata-kata telah keluar tentang apa yang kau lakukan. Dewan Kota telah mengadakan pertemuan darurat untuk pagi ini. Dmitri mengangguk. Kelelahannya sesaat terlupakan saat dia mempertimbangkan tantangan di depan. Menyelamatkan serigala hanyalah langkah pertama.
Sekarang dia harus menghadapi saudaranya, asosiasi perburuan, di sebuah kota yang terpecah. Tetapi menyaksikan kenaikan dan penurunan lembut dada serigala itu, melihat keinginan yang kuat untuk hidup dalam dirinya. Bahkan saat tidak sadar, dia tahu dia akan melakukan semuanya lagi. Tetaplah bersamanya, kata Emily lembut. Dia tampak lebih tenang ketika kau berada di dekatnya. Aku akan menangani Dewan Kota. Dia tersenyum sedikit. Sarah tidak akan pernah memaafkanku jika aku membiarkanmu menghadapi ini sendirian. Balai Kota Silvercrest berdiri sebagai bukti masa-masa yang lebih sederhana, dinding kayunya telah menyaksikan generasi keputusan komunitas. Tetapi di pagi yang pahit ini, ketika warga kota masuk menginjak-injak salju dari sepatu bot mereka, suasananya sama sekali tidak sederhana. Sistem pemanas bangunan tua itu berjuang melawan badai yang berkepanjangan, seperti halnya kota itu sendiri berjuang dengan perpecahan yang semakin besar di antara orang-orangnya. Robert Miller duduk di barisan depan. Rekan-rekan asosiasi perburuan mengapitnya seperti penjaga kehormatan. Wajah mereka diatur dalam tekad yang suram, bertahun-tahun tradisi dan mata pencaharian sangat membebani pundak mereka. Di seberang lorong, para pendukung konservasi berkumpul, jumlah mereka lebih sedikit tetapi tekad mereka sama kuatnya. Wali Kota Margaret Wilson memanggil sesi darurat untuk memerintahkan Gapes Sharpchrak, membungkam percakapan yang bergumam. Kita di sini untuk membahas peristiwa kemarin. Dia memulai suaranya membawa beban 30 tahun di kantor. Keputusan Dimitri Miller untuk menyelamatkan serigala yang terluka telah menimbulkan kekhawatiran serius tentang sikap komunitas kita terhadap pengelolaan satwa liar. Robert berdiri sebelum dia bisa melanjutkan, suaranya tegang dengan amarah yang terkendali. Ini bukan hanya tentang satu serigala, Margaret. Tindakan saudaraku telah merusak semua yang dibangun oleh ayah dan kakek kita. Serigala-serigala itu adalah predator. Mereka mengancam ternak kita, keselamatan anak-anak kita, cara hidup kita. Emily Thompson bangkit dari kursinya. Pakaian bedahnya masih membawa bukti operasi malam itu. Cara hidup yang kau bela termasuk perangkap ilegal, Robert, perangkap yang dengan mudah bisa menangkap seorang anak alih-alih serigala. Apakah itu tradisi yang kau banggakan? Ruangan itu meledak dalam teriakan dan tuduhan. Gavel Wali Kota Wilson bekerja lembur karena tetangga yang saling mengenal selama beberapa dekade bertukar kata-kata pahit di seberang lorong. Perintah, suara Margaret memotong kekacauan. Dr. Thompson, harap beritahu kami tentang kondisi serigala. Emily menegakkan tubuhnya, berbicara kepada semua orang di ruangan dengan tenang dan profesional. Serigala itu sedang hamil. Perangkap itu menyebabkan kerusakan parah, tetapi dengan perawatan yang tepat, baik induk maupun anak-anaknya memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ini bukan hanya tentang satu hewan, ini tentang seluruh keluarga, tentang keseimbangan ekosistem kita. Robert mencibir, mereka bukan hewan peliharaan, Emily. Mereka adalah hewan liar yang membunuh tanpa ampun. Tanya saja pada Jim Henderson tentang domba yang hilang musim semi lalu. Jim berdiri perlahan, wajahnya yang keriput tampak berpikir. Saya memang kehilangan domba karena serigala, akunya. Tapi saya sedang berpikir. Mungkin sudah saatnya kita menemukan cara yang lebih baik. Kakek saya dulu berkata bahwa tanah menyediakan bagi mereka yang menghormatinya. Suasana di ruangan sedikit berubah. Kata-kata Jim Henderson sangat berpengaruh. Keluarga Jim telah bertani di tanah ini bahkan sebelum Silvercrest didirikan. Susan Miller, istri Robert, berbicara dari tempat duduknya. Robert, ingat saat Sarah sakit? Ingat bagaimana dia membuat Dimitri berjanji untuk mengajari anak-anak tentang melindungi semua kehidupan, bukan hanya yang nyaman? Wajah Robert memerah, tetapi sebelum dia bisa menjawab, pintu balai kota terbuka. Michael dan James berdiri di sana dengan salju yang menempel di mantel musim dingin mereka. Ruangan menjadi sunyi saat anak-anak itu berjalan ke depan. Michael sangat mirip ibunya. Michael berbicara lebih dulu. Ibu dulu memberitahu kami bahwa keberanian berarti membela apa yang benar, bahkan ketika itu sulit. Ayah tidak hanya menyelamatkan serigala kemarin. Dia menunjukkan kepada kami apa arti kata-kata ibu sebenarnya. James menambahkan dengan suara mudanya, bergetar tetapi jelas. Serigala itu percaya pada ayah. Kami melihatnya di matanya. Dia tahu ayah mencoba membantu, sama seperti ibu selalu membantu hewan yang terluka. Keheningan yang terjadi selanjutnya sangat mendalam. Wali Kota Wilson melihat sekeliling ruangan, membaca perubahan emosi di wajah-wajah yang dikenalnya. Mungkin, katanya hati-hati, situasi ini menawarkan kita kesempatan untuk tidak meninggalkan tradisi kita,
tetapi untuk mengembangkannya, untuk menemukan keseimbangan antara melindungi kepentingan kita dan melestarikan alam liar yang membuat Silver Creek istimewa. Dia mengusulkan sebuah komite untuk menyusun pedoman baru, yang akan mencakup baik pemburu maupun konservasionis. Pemungutan suara tidak bulat, tetapi disetujui. Robert Epstein, ekspresinya tidak terbaca saat dia menatap keponakannya. Saat pertemuan berakhir, Emily menerima panggilan mendesak dari kliniknya. Kondisi serigala itu memburuk. Dia menyelinap keluar dengan tenang, tetapi sebelum itu dia sempat bertemu pandang dengan Robert. Sesuatu terjadi di antara mereka, secercah pengertian mungkin, atau setidaknya kemauan untuk mendengarkan. Balai kota perlahan-lahan kosong, orang-orang berlama-lama untuk berbicara dengan suara pelan tentang perubahan dan tradisi, tentang masa lalu dan masa depan. Di luar, badai akhirnya reda, mengungkapkan lanskap putih bersih yang tampaknya menawarkan awal yang baru bagi semua yang bersedia mengambilnya. Dalam beberapa minggu berikutnya, klinik hewan Dr. Thompson menjadi pusat transformasi Silver Creek yang tidak terduga. Serigala yang terluka, yang mulai dipanggil Luna oleh staf, berjuang untuk bertahan hidup dengan tekad yang menyentuh bahkan hati yang paling keras sekalipun. Setiap kemenangan kecil, detak jantung yang lebih kuat, pemberian makan yang berhasil, kedutan responsif pada kakinya yang terluka, dirayakan seperti kemenangan pribadi. Dimitri menghabiskan setiap waktu luangnya di klinik, sering tiba sebelum fajar bersama anak-anaknya. Dinginnya malam pertama yang putus asa itu telah memberi jalan pada jenis penjagaan yang berbeda, yang ditandai dengan harapan daripada ketakutan. Dia akan duduk di samping kandang Luna, berbicara dengan lembut tentang Sarah, tentang anak-anak, tentang perubahan yang melanda kota kecil mereka. Dia mengerti kamu, kata Emily suatu pagi, memperhatikan mata Luna mengikuti gerakan Dimitri. Selama bertahun-tahun saya berpraktik sebagai dokter hewan, saya belum pernah melihat hubungan seperti ini. Dia memeriksa tanda-tanda vital Luna dengan efisiensi yang terlatih, mencatat peningkatan stabil dalam kondisi pasiennya. Kehamilan berjalan dengan baik meskipun dia telah melalui segalanya. Berita tentang kehamilan Luna telah memicu gelombang dukungan yang tak terduga. Para wanita dari kota mulai muncul di klinik dengan persembahan, selimut, makanan untuk staf, dan yang paling mengejutkan, catatan tulisan tangan yang berbagi kisah perjuangan dan kelangsungan hidup ibu mereka sendiri. Bahkan mereka yang awalnya menentang penyelamatan Luna merasa sulit untuk tetap tidak tergerak oleh keinginan kuatnya untuk hidup dan melindungi anak-anaknya yang belum lahir. Michael dan James telah menjadi bagian tetap di klinik, mengerjakan pekerjaan rumah mereka di ruang tunggu dan membantu tugas-tugas kecil. Kehadiran mereka tampaknya memiliki efek menenangkan pada Luna, yang sering meletakkan kepalanya di atas cakarnya dan mengawasi mereka dengan mata cerdas. Michael telah mengisi seluruh buku sketsa dengan gambar-gambarnya, menangkap kembalinya kekuatan secara bertahap ke kakinya yang terluka dan semakin bulatnya perutnya. Suatu sore yang sangat dingin, Robert Miller melakukan penampilan pertamanya di klinik. Ruangan menjadi sunyi saat dia berdiri di ambang pintu. Salju meleleh dari sepatunya. Luna mengangkat kepalanya, telinganya waspada tetapi tidak agresif. Dimitri menegang, tetapi tangan lembut Emily di lengannya membuatnya tetap duduk. Susan menyuruhku datang, Robert menjelaskan dengan kasar, matanya tertuju pada serigala itu, dia bilang aku perlu melihat sendiri. Dia bergerak lebih dekat ke kandang, gerakannya sengaja lambat. Luna mengawasinya dengan tatapan mantap yang sama seperti yang dia berikan kepada semua orang yang memasuki ruangannya. Dia tidak seperti yang saya harapkan, Robert mengakui setelah beberapa saat. Ketika Anda memikirkan serigala, Anda memikirkan tentang pembunuhan, ancaman, Anda tidak memikirkan tentang. Dia menunjuk dengan samar ke perut Luna yang buncit, atau kakinya yang terluka, atau sikap tenangnya, ini. Kedua bersaudara itu berdiri dalam diam, bahu mereka hampir bersentuhan, untuk pertama kalinya sejak hari yang menentukan itu. Sarah akan menyukai ini, kata Robert akhirnya, suaranya parau karena emosi. Dia selalu mengatakan kamu memiliki hati terbesar di keluarga. Penyebutan Sarah menggeser sesuatu dalam suasana ruangan. Emily menyibukkan dirinya dengan dokumen, memberi kedua bersaudara itu privasi saat bertahun-tahun kata-kata yang tak terucapkan mulai mengalir. Mereka berbicara tentang pelajaran ayah mereka tentang berburu, tentang pengaruh Sarah pada kedua kehidupan mereka, tentang wajah Silver Creek yang berubah dan tempat mereka di dalamnya. Pemulihan Luna terus berkembang, ditandai dengan tonggak-tonggak kecil yang terasa seperti keajaiban, hari ketika dia pertama kali menumpukan berat badannya pada kakinya yang terluka. Emily memanggil seluruh keluarga Miller untuk menyaksikan. Bahkan Robert datang, berdiri dengan tenang di latar belakang saat saudara laki-laki dan keponakannya memberikan dorongan lembut kepada pasien mereka yang tidak mungkin. Klinik mulai menerima kunjungan dari ahli biologi satwa liar dan pakar konservasi,
tertarik oleh laporan tentang rehabilitasi yang luar biasa. Kehadiran mereka menambahkan bobot ilmiah pada apa yang sudah mulai dipahami oleh orang-orang kota, bahwa hubungan mereka dengan alam liar di sekitar mereka bisa lebih kompleks, lebih bernuansa daripada yang mereka yakini sebelumnya. Saat kekuatan Luna kembali, begitu pula sifat liarnya. Dia tetap lembut dengan mereka yang telah dia percayai, tetapi matanya sering tertuju pada hutan yang terlihat melalui jendela klinik. Semua orang mengerti bahwa segera mereka akan menghadapi tantangan untuk melepaskannya kembali ke habitat aslinya. Tetapi sekarang keputusan itu membawa beban tambahan. Kota telah berinvestasi dalam kelangsungan hidupnya dan masa depan anak-anaknya yang belum lahir. Kita perlu memiliki rencana, Emily menjelaskan selama salah satu pemeriksaan harian. Dia membutuhkan tempat yang aman untuk melahirkan, tempat yang terlindungi tetapi cukup liar baginya untuk membesarkan anak-anaknya secara alami. Dia menatap Dimitri dengan penuh arti. Dibutuhkan seluruh komunitas untuk membuat ini berhasil. Ide itu berakar dengan cepat. Para petani menawarkan untuk membantu menetapkan koridor yang aman melalui tanah mereka. Para pemburu, dipimpin oleh Robert yang secara bertahap berubah, mulai membahas cara untuk memodifikasi praktik mereka untuk melindungi area sarang. Bahkan Dewan Kota mulai menyusun peraturan baru yang akan menyeimbangkan perlindungan satwa liar dengan kepentingan manusia. Suatu malam, saat kegelapan menyelimuti Silver Creek, Dimitri duduk sendirian bersama Luna. Dia telah bergerak lebih dekat ke dinding kandang, memungkinkannya untuk meletakkan tangannya di dekatnya. Sarah akan mencintaimu, bisiknya. Dia selalu mengatakan bahwa penyembuhan datang dengan cara yang tidak terduga. Mata Luna bertemu dengan matanya, bijaksana dan liar dan entah bagaimana mengerti. Pada saat itu, Dimitri menyadari bahwa ini bukan hanya tentang menyelamatkan satu serigala lagi. Ini tentang menyelamatkan sesuatu dalam diri mereka sendiri, sesuatu yang selalu dilihat dan diakini Sarah. Kapasitas untuk berubah, untuk tumbuh, untuk menemukan keluarga di tempat yang paling tidak terduga. Akhir Februari membawa arus bawah ketegangan ke Silver Creek. Terlepas dari meningkatnya penerimaan terhadap kehadiran Luna, tidak semua orang menerima perubahan yang dia wakili. Ancaman anonim mulai muncul di klinik Dr. Thompson. Catatan diselipkan di bawah pintu, pesan-pesan bermusuhan ditinggalkan di mesin penjawab. Emily mempertahankan ketenangan profesionalnya, tetapi Dimitri memperhatikan kamera keamanan baru yang dipasang dan kunci tambahan di pintu. Situasi meningkat ketika beberapa anggota asosiasi pemburu melaporkan menemukan lahan tradisional mereka secara misterius ditandai dengan tanda-tanda area yang dilindungi. Tanda-tanda itu membawa segel resmi Dewan Kota, tetapi Wali Kota Wilson menegaskan bahwa mereka tidak mengizinkan penunjukan semacam itu. Penemuan itu memicu ketegangan baru antara faksi konservasi dan perburuan. Robert Miller mendapati dirinya dalam posisi yang semakin sulit. Penerimaannya yang bertahap terhadap Luna telah menciptakan keretakan dalam asosiasi perburuan. Lawrence Peterson, wakilnya sejak lama, telah mulai mengadakan pertemuan terpisah, menarik mereka yang memandang kompromi apapun sebagai pengkhianatan. Mereka sedang merencanakan sesuatu. Dimitri, Robert mengakui suatu malam, suaranya pelan saat mereka berdiri di tempat parkir klinik. Peterson telah berbicara tentang mengurus masalah ini sebelum menjadi lebih buruk. Dia yakin bahwa jika Luna berhasil membesarkan anak-anaknya di sini, itu akan menjadi akhir dari perburuan di Silver Creek. Dimitri menyerap informasi ini dengan kekhawatiran yang meningkat. Apakah kamu sudah memberitahu pihak berwenang? Tanpa bukti, itu hanya akan memperburuk keadaan. Robert menyisir rambutnya yang mulai beruban. Peterson punya pendukung di Dewan Kota, orang-orang yang khawatir tentang bisnis mereka, cara hidup mereka. Mereka melihat Luna sebagai awal dari akhir. Di dalam klinik, kegelisahan Luna tumbuh seiring dengan perutnya. Emily memperkirakan dia hanya beberapa minggu lagi dari melahirkan, membuatnya lebih rentan dari sebelumnya. Serigala itu tampaknya merasakan meningkatnya ketegangan, menjadi gelisah ketika suara-suara asing mendekati bangunan. Situasi mencapai titik kritis ketika Emily tiba suatu pagi dan menemukan pintu belakang klinik dibuka paksa. Tidak ada yang diambil, tetapi kandang Luna telah dirusak. Kuncinya rusak, meskipun masih bertahan. Pesannya jelas, seseorang telah terlalu dekat. Insiden itu memicu komunitas dengan cara yang tidak terduga. Jim Henderson, meskipun kerugian sebelumnya karena serigala, mengorganisir rotasi keamanan sukarelawan. Ini bukan lagi tentang serigala, dia menyatakan pada pertemuan kota dadakan. Ini tentang siapa kita sebagai komunitas. Kita tidak mengancam dokter atau menyakiti hewan dalam perawatan mereka. Wali Kota Wilson meluncurkan penyelidikan, tetapi terobosan nyata datang dari sumber yang tidak terduga. Billy Thompson, keponakan Robert,
mendengar Peterson dan para pengikutnya berencana untuk memecahkan masalah serigala selama kelahiran yang akan datang. Anak laki-laki itu terpecah antara kesetiaan kepada teman-teman pamannya dan cinta sepupunya kepada Luna, akhirnya mengakui kepada Michael. Informasi itu sampai ke Dimitri melalui pengakuan putranya yang berlinang air mata. Mereka akan menunggu sampai dia melahirkan. Ayah, Michael menjelaskan, suaranya bergetar. Mereka mengatakan dia akan terlalu lemah untuk melawan. Berita itu menimpa keluarga Miller dengan keras. Robert, setelah mendengar detailnya, menyadari bahwa dia tidak bisa lagi mengangkangi jurang pemisah. Saya telah berburu sepanjang hidup saya, katanya kepada Dimitri, tetapi ini bukan berburu, ini adalah balas dendam terhadap perubahan itu sendiri. Emily mengadakan pertemuan darurat dengan keluarga Miller dan anggota komunitas utama. Klinik tidak cukup aman. Mereka menyadari Luna membutuhkan tempat yang lebih aman untuk melahirkan. Tetapi memindahkan serigala hamil memiliki risiko tersendiri. Stres saja dapat memicu persalinan dini. Ada stasiun ranger tua, Dimitri menyarankan, jauh di dalam hutan yang dilindungi, hanya dapat diakses oleh satu jalan. Kita bisa mengamankannya, menjaganya di bawah pengawasan. Rencana itu terbentuk dengan cepat. Jim Henderson menawarkan gudangnya sebagai lokasi pengecoh, membiarkan kelompok Peterson percaya bahwa mereka memiliki informasi orang dalam tentang relokasi serigala. Sementara itu, di bawah naungan kegelapan, sebuah kelompok kecil akan memindahkan Luna ke stasiun ranger. Penipuan itu membebani semua orang yang terlibat. Sarah selalu mengatakan bahwa terkadang kamu harus melawan api dengan petir. Susan mengingatkan mereka, suaranya yang tenang terdengar di ruangan yang tegang, serang dengan keras, serang dengan cepat, dan bersihkan suasana. Saat mereka menyelesaikan detailnya, Luna mengawasi mereka melalui mata waspada. Kepercayaannya pada mereka tidak pernah goyah, bahkan saat dia merasakan bahaya di sekitarnya. Kepercayaan itu sekarang membebani bahu mereka dengan tanggung jawab yang berat. Kita tidak hanya melindungi satu serigala, Emily mengamati saat mereka menyelesaikan perencanaan mereka. Kita melindungi segalanya. Dia telah menjadi representasi kemungkinan perubahan, untuk menemukan cara yang lebih baik ke depan. Di luar klinik, cengkeraman musim dingin akhirnya mengendur. Hari-hari yang semakin panjang tampaknya mencerminkan kebangkitan bertahap komunitas menuju realitas baru. Tetapi saat tanggal kelahiran Luna semakin dekat, semua orang mengerti bahwa ujian sebenarnya masih ada di depan. Beberapa minggu berikutnya akan menentukan tidak hanya nasibnya, tetapi juga masa depan Silver Creek itu sendiri. Transformasi Silver Creek terwujud dengan cara yang halus namun mendalam selama minggu-minggu persiapan yang menegangkan itu. Stasiun Ranger tua, yang dulunya merupakan simbol manajemen satwa liar tradisional, mengalami renovasi yang cermat. Anggota komunitas yang belum pernah bekerja bersama menemukan diri mereka berdampingan memperkuat jendela dan meningkatkan sistem keamanan. Dimitri mengamati perubahan ini dari posisinya yang unik di pusat badai. Dia memperhatikan bagaimana Robert menghabiskan semakin banyak waktu di klinik, bagian luarnya yang kasar melunak saat dia menyaksikan ketahanan Luna yang sabar. Kedua bersaudara itu mendapati diri mereka berbagi percakapan tenang yang jauh melampaui tantangan mereka saat ini, menyembuhkan luka yang telah bernanas sejak kematian Sarah. Saya tidak mengerti saat itu, Robert mengakui suatu malam, saat mereka mengerjakan sistem pemanas stasiun ranger, ketika Sarah sakit dan kamu menghabiskan setiap saat di rumah sakit alih-alih bergabung dengan musim berburu, saya pikir kamu memilih dia daripada tradisi keluarga kita. Dia berhenti, tangannya berhenti di alat-alat. Tetapi melihatmu bersama Luna, aku akhirnya mengerti. Itu tidak pernah tentang memilih sisi, itu tentang mengenali apa yang paling penting. Klinik hewan Emily Thompson menjadi kelas yang tak terduga bagi komunitas. Dia mulai menawarkan sesi pendidikan tentang satwa liar setempat dan kehadirannya terus meningkat. Para orang tua membawa anak-anak mereka untuk belajar tentang keseimbangan ekosistem mereka yang rapuh, dan bahkan para pemburu lama mendapati diri mereka terlibat dalam diskusi yang bijaksana tentang praktik berkelanjutan. Michael dan James mengalami evolusi mereka sendiri. Anak-anak laki-laki itu selalu dekat, tetapi rahasia bersama mereka tentang ancaman dan keselamatan Luna telah menjalin ikatan yang lebih dalam. Bakat artistik Michael berkembang saat dia mendokumentasikan perjalanan Luna dalam sketsa yang semakin canggih, sementara James menemukan bakat bercerita, membuat anak-anak kecil terpesona dengan kisah-kisah tentang teman serigala mereka. Perubahan paling luar biasa terjadi pada wali kota Wilson. Lama dikenal karena tindakan penyeimbangan politiknya yang hati-hati, dia mendapati dirinya mengambil sikap yang semakin tegas terhadap masalah konservasi. Silver Creek selalu bangga dengan tradisi, katanya selama pertemuan dewan.
Tetapi tradisi terbesar yang dapat kita tegakkan adalah kemampuan kita untuk beradaptasi dan tumbuh sambil memegang nilai-nilai inti kita tentang komunitas dan kepedulian satu sama lain. Susan Miller muncul sebagai jembatan tak terduga antara faksi yang terpecah. Diplomasi tenangnya, dipelajari melalui bertahun-tahun mengelola ketegangan keluarga, terbukti sangat berharga dalam menyatukan orang-orang. Dia menyelenggarakan makan malam komunitas di mana percakapan mengalir sebebas kopi dan keluhan lama mulai larut dalam menghadapi kepedulian bersama untuk kesejahteraan Luna. Evolusi Jim Henderson mungkin paling baik mencontohkan transformasi komunitas. Petani yang pernah mengutuk serigala sekarang berbicara dengan penuh semangat tentang strategi koeksistensi. Kakek saya mengajari saya bahwa nilai seorang pria diukur dengan kemampuannya untuk melindungi apa yang rentan, katanya kepada sekelompok petani muda. Tidak masalah apakah itu ternak atau satwa liar, kita semua adalah bagian dari tanah yang sama. Saat tanggal kelahiran Luna semakin dekat, Dr. Thompson memperhatikan perubahan dalam perilaku serigala hamil. Hewan itu tampaknya merasakan lingkaran perlindungan komunitas di sekitarnya, menunjukkan tingkat kepercayaan yang menantang kebijaksanaan konvensional tentang makhluk liar. Emily mendapati dirinya merevisi pemahamannya tentang batas-batas antara liar dan jinak. Ini bukan tentang domestikasi, dia menjelaskan kepada pengunjungnya yang semakin sering. Ini tentang pengakuan. Luna telah menunjukkan kepada kita bahwa saling menghormati adalah mungkin bahkan lintas spesies. Dia liar seperti biasanya, tetapi dia telah memilih untuk mempercayai kita. Kepercayaan itu adalah tanggung jawab yang kita semua bagikan. Anak-anak Silver Creek memainkan peran mereka sendiri dalam transformasi komunitas. Terinspirasi oleh kisah Luna, sekolah dasar memulai proyek kesadaran satwa liar. Para siswa menulis esai, membuat karya seni, dan bahkan menampilkan drama tentang konservasi. Antusiasme mereka terbukti menular, sehingga sulit bagi orang dewasa untuk mempertahankan posisi yang mengeras dalam menghadapi penerimaan perubahan yang sepenuh hati tersebut. Bahkan kelompok Lawrence Peterson mendapati dukungan mereka secara bertahap terkikis. Saat perubahan komunitas mendapatkan momentum, mantan sekutu mulai menjauhkan diri, tertarik pada energi positif di sekitar persiapan untuk persalinan Luna. Ancaman itu tetap ada, tetapi terasa semakin terisolasi. Napas terakhir perlawanan terhadap perubahan yang tak terhindarkan. Suatu malam, saat matahari terbenam melukis langit dengan warna-warna cemerlang, Dimitri mendapati dirinya berdiri bersama anak-anaknya di makam Sarah. Mereka telah menjadikannya kebiasaan untuk berkunjung, berbagi berita tentang hari-hari mereka dengan ingatannya. Ibu akan menyukai siapa kita sekarang, kata Michael dengan lembut, wajah mudanya serius dalam cahaya yang memudar. Dia selalu mengatakan bahwa cinta itu seperti pohon, tumbuh lebih kuat ketika menghadapi angin. James menambahkan perspektifnya sendiri. Dan Luna seperti angin, kan, ayah? Dia datang ke dalam hidup kita dan membuat kita semua lebih kuat. Dimitri melingkarkan lengannya di sekitar anak-anaknya, merasakan kehadiran Sarah dalam kebijaksanaan mereka. Perjalanan komunitas mencerminkan jalannya sendiri, melalui kesedihan, terkadang menyakitkan, ditandai dengan perlawanan dan ketakutan, tetapi pada akhirnya mengarah pada penyembuhan dan pertumbuhan. Saat mereka berkendara kembali ke kota, melewati klinik tempat Luna beristirahat dengan aman, melewati kelompok sukarelawan yang bersiap untuk jaga malam mereka, Dimitri menyadari bahwa Silver Creek tidak akan pernah sama, tetapi mungkin, seperti serigala yang telah mereka semua hargai, mereka akan muncul dari tantangan ini lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih terhubung dari sebelumnya. Pagi hari di bulan Maret ketika Michael dan James menghilang dimulai seperti biasanya. Dimitri telah pergi pagi-pagi untuk pertemuan dengan pejabat satwa liar mempercayakan anak-anaknya kepada perawatan Susan sementara persiapan akhir dibuat di stasiun Ranger. Persalinan Luna yang akan datang membuat semua orang gelisah, terutama mengingat prediksi Dr. Thompson bahwa anak-anak itu akan tiba dalam beberapa hari. Anak-anak laki-laki itu telah membantu Susan menyiapkan perbekalan untuk stasiun Ranger ketika mereka mendengar percakapan yang mengganggu melalui jendela klinik yang terbuka. Lawrence Peterson dan dua orang asing sedang mendiskusikan detail tentang langkah-langkah keamanan stasiun Ranger. Informasi yang mereka bagikan terlalu spesifik untuk kenyamanan. Michael, menunjukkan penilaian di luar usianya yang ke-12 tahun, segera mencoba menelepon ayahnya. Tetapi penerimaan seluler di Silver Creek selalu tidak dapat diandalkan. James, memperhatikan meningkatnya kecemasan kakaknya, menyarankan agar mereka menyelidiki sendiri. Lagi pula, mereka mengenal hutan ini sebaik siapapun. Susan, sibuk dengan inventaris di ruang penyimpanan klinik, tidak segera menyadari ketidakhadiran mereka. Ketika dia akhirnya muncul dan hanya menemukan kursi kosong dan pekerjaan rumah yang setengah selesai, hatinya tenggelam. Catatan yang ditulis dengan tergesa-gesa mengkonfirmasi ketakutan terburuknya.
Pergi untuk memeriksa stasiun ranger, mendengar sesuatu yang buruk. Jangan khawatir. Tanggapannya segera. Robert Miller, setelah menerima panggilan panik Susan, mengorganisir kelompok pencari dalam hitungan menit. Dr. Thompson menghubungi pihak berwenang, sementara Wali Kota Wilson memobilisasi sistem tanggap darurat kota. Tetapi alam, seperti yang sering terjadi di Silver Creek, memiliki rencana lain. Badai musim dingin akhir sedang bergulir, membawa serta salju yang turun dan visibilitas yang memburuk dengan cepat. Suhu anjlok saat awan gelap berkumpul di atas kepala, mengubah sore menjadi gelap sebelum waktunya. Kondisi pencarian yang gelap tidak mungkin lebih buruk. Dimitri menerima berita itu selama pertemuannya dengan para pejabat satwa liar, wajahnya kehilangan warna saat dia mendengarkan suara Susan yang gemetar di telepon. Perjalanan kembali ke Silver Creek adalah kabur karena salju dan ketakutan, pikirannya berpacu melalui setiap skenario yang mungkin. Anak-anak laki-laki itu mengenal hutan dengan baik, tetapi badai ini berbeda. Ini bukan petualangan, itu adalah mimpi buruk. Di klinik, Luna merasakan perubahan suasana. Kegelisahannya meningkat saat dia merasakan ketegangan di sekitarnya. Dr. Thompson memperhatikan dengan khawatir bahwa pernapasan serigala telah berubah, menjadi lebih berat. Stres itu situasi tampaknya mempengaruhi kehamilannya. Kita perlu menemukan anak-anak itu dengan cepat, Emily menasihati tim pencari yang berkumpul. Badai ini semakin buruk dari menit ke menit. Dan Luna, dia melirik kandang serigala. Dia menunjukkan tanda-tanda persalinan dini. Apapun yang terjadi, itu semua akan mencapai puncaknya. Malam ini, Robert mendekati saudaranya saat tim pencari bersiap untuk berangkat. Dimitri, aku tahu kemana mereka mungkin pergi. Peterson telah mengawasi kabin pemburu tua dekat stasiun ranger. Jika anak-anak laki-laki itu mendengar sesuatu tentang rencana mereka, implikasinya menggantung berat di udara. Jika Peterson menemukan Michael dan James menyelidiki operasinya, tidak ada yang tahu bagaimana dia akan bereaksi. Pria itu menjadi semakin tidak stabil karena dukungannya di komunitas berkurang. Tim pencari terpecah menjadi beberapa kelompok, masing-masing mengambil bagian hutan yang berbeda. Sinar senter menembus salju yang semakin tebal saat suara-suara memanggil, ke dalam kegelapan yang berkumpul. Tetapi badai tampaknya menelan baik cahaya maupun suara, menciptakan selimut putih yang disort-orienting di klinik. Luna tiba-tiba menjadi gelisah, mengangkat dirinya meskipun kondisinya. Matanya tertuju pada hutan di luar jendela dan erangan rendah lolos dari tenggorokannya. Itu adalah suara yang belum pernah didengar Emily sebelumnya, sesuatu antara kesusahan dan tekad. Dia tahu ada sesuatu yang salah, Emily menyadari, memperhatikan perhatian serigala yang terfokus. Dia terhubung dengan ini. Entah bagaimana. Badai semakin dahsyat saat kegelapan benar-benar menyelimuti. Dimitri dan Robert terus maju melalui kondisi yang memburuk, ketakutan bersama mereka untuk anak-anak laki-laki itu menjembatani jarak yang tersisa di antara mereka di suatu tempat di kekosongan putih di depan. Putra-putra mereka ada di luar sana, mungkin terluka, pasti dalam bahaya, dan waktu hampir habis. Melalui angin yang menderu, Dimitri dan Robert mendorong maju, sinar senter mereka hampir tidak menembus tirai salju yang tebal. Kabin pemburu tua terletak di suatu tempat di depan, tetapi dalam kondisi ini navigasi menjadi berbahaya. Setiap pohon tampak identik, setiap jalan menyesatkan. Di klinik, Dr. Thompson memantau kondisi Luna yang semakin memprihatinkan. Persalinan serigala pasti sudah dimulai berjam-jam terlalu dini. Keahlian Emily mengatakan kepadanya bahwa memindahkan Luna sekarang akan berbahaya, tetapi mempertahankannya di klinik, dengan ancaman Peterson yang membayangi, mungkin lebih berbahaya lagi. Badai mencapai puncaknya saat Dimitri dan Robert akhirnya melihat garis luar kabin yang redup. Cahaya redup berkedip melalui jendelanya yang buram dan jejak segar di salju yang belum sepenuhnya tertutup mengkonfirmasi kecurigaan mereka. Seseorang ada di sini baru-baru ini. Robert mengangkat tangannya, memberi sinyal kepada saudaranya untuk berhenti. Suara-suara terbawa oleh angin, nada marah Peterson tidak salah lagi bahkan melalui dinding kabin yang tebal. Tetapi itu adalah suara lain yang membuat darah kedua pria itu menjadi dingin, tangisan ketakutan James di dalam kabin. Situasi mencapai titik puncak. Michael berdiri melindungi di depan adik laki-lakinya, menghadapi Peterson dan kedua rekannya. Anak-anak laki-laki itu memang telah menemukan rencana Peterson, peta rinci stasiun ranger, peralatan berburu yang jauh melampaui batas hukum, dan sesuatu yang telah mengejutkan bahkan pikiran-pikiran muda ini, foto-foto yang membuktikan Peterson telah melacak kawanan Luna jauh sebelum dia terluka. Kamu memasang perangkap itu, tuduh Michael,
suaranya bergetar tetapi tegas. Kamu ingin menyakiti mereka dengan sengaja. Ekspresi wajah Peterson berkerut, menunjukkan campuran antara amarah dan keputusasaan. Kau tidak mengerti, nak. Serigala-serigala itu menghancurkan segalanya. Dewan tidak mau mendengarkan. Para pemburu sudah terlalu lembek. Seseorang harus bertindak dengan memasang perangkap ilegal. Suara James tercekat, dengan mencoba membunuh induk dan anak-anaknya. Konfrontasi itu terganggu ketika pintu kabin terbuka dengan kasar. Dimitri dan Robert berdiri di ambang pintu, salju berputar di sekitar mereka seperti hantu yang marah. Waktu seolah berhenti, tangan Peterson bergerak ke arah senapannya, Robert melangkah maju untuk menghalangi, Dimitri menerjang ke arah anak-anaknya. Tetapi kata-kata Peterson selanjutnya yang benar-benar menghancurkan malam itu. Sarah pasti akan mengerti. Dia tahu apa yang bisa dilakukan oleh para pemangsa ini. Ingat apa yang terjadi pada ayahnya, Dimitri, dibunuh oleh serigala saat berburu. Itu sebabnya dia membuatmu berjanji untuk melindungi anak-anak itu dengan cara apapun. Wahyu itu menghantam Dimitri seperti pukulan fisik. Sarah tidak pernah menceritakan kisah lengkap tentang kematian ayahnya dan dia menghormati keheningannya. Tetapi kata-kata Peterson membawa beban kebenaran yang pahit. Kau salah, suara Dimitri memotong ketegangan. Ayah Sarah meninggal karena dia berburu secara ilegal. Dalam badai seperti ini, serigala-serigala itu mempertahankan sarang mereka seperti orang tua lainnya. Dia tidak menyuruhku untuk melindungi anak-anak kita dari serigala. Dia menyuruhku untuk melindungi mereka dari kebencian dan ketakutan. Kabin itu terdiam, kecuali amukan badai di luar. Robert bergerak perlahan, menempatkan dirinya di antara Peterson dan anak-anak. Lawrence, ini sudah berakhir. Dunia sedang berubah. Kita bisa berubah bersamanya atau tertinggal dengan kepahitan kita. Pada saat itu, sebuah suara memecah malam, lolongan serigala, tetapi bukan dari Luna. Kawanan itu telah kembali, tertarik mungkin oleh semacam pengetahuan naluriah tentang penderitaan anggota mereka. Lolongan itu seolah mengelilingi kabin, menciptakan harmoni liar dengan badai. Ketegaran Peterson akhirnya runtuh. Mereka ada di mana-mana. Sekarang, tidak bisakah kau lihat apa yang terjadi? Anak-anak kita tidak akan aman. Ternak kita, anak-anak kita tidak aman sekarang karena kau. Robert menyela, suaranya berat dengan otoritas. Kaulah yang menempatkan mereka dalam bahaya, Lawrence, bukan serigala. Suara kendaraan yang mendekat memotong kekacauan. Departemen Sheriff diberitahu oleh Dr. Thompson ketika dia melakukan triangulasi area pencarian yang paling mungkin. Tetapi ketika lampu merah dan biru mulai berkedip melalui badai, pesan mendesak Emily berderak di radio yang dibawa Robert. Luna mengalami persalinan yang terlalu cepat. Ada komplikasi. Jika kita tidak mendapatkan bantuan ahli segera, kita bisa kehilangan dia dan anak-anaknya. Berbagai krisis malam itu menyatu menjadi satu titik keputusan. Saat Peterson dan para konspiratornya dibawa pergi oleh penegak hukum, Dimitri menghadapi pilihan yang seolah menggemakan warisan Sarah. Tetap bersama anak-anaknya yang sekarang aman tetapi terguncang, atau berpacu kembali melalui badai untuk membantu serigala yang telah mengubah hidup mereka. Keputusan itu mengkristal dalam benak Dimitri dengan kejelasan yang akan membuat Sarah bangga. Robert, bawa anak-anak pulang, perintahnya. Sudah bergerak menuju pintu, aku membuat janji untuk melindungi semua kehidupan, itu termasuk Luna. Michael melangkah maju, wajahnya dipenuhi tekad. Ayah, kami ikut denganmu. Kami tahu jalan pintas kembali ke klinik. James mengangguk dengan tegas di samping saudaranya. Cobaan berat mereka baru-baru ini telah memperkuat daripada melemahkan tekad mereka. Robert mengerti. Aku akan mengantar kalian semua. Akan lebih cepat daripada berjalan melalui badai ini. Saudara-saudara itu bertukar pandang yang menunjukkan solidaritas yang tidak terpikirkan hanya beberapa bulan yang lalu. Perjalanan kembali ke klinik terasa tegang dengan urgensi. Pembaruan dari Emily melalui radio menggambarkan gambaran yang semakin mengkhawatirkan. Persalinan Luna berlangsung terlalu cepat, kesusahannya sebelumnya telah mempercepat prosesnya. Komplikasi yang dia takuti menjadi kenyataan. Mereka tiba dan menemukan klinik telah berubah menjadi pusat darurat. Emily bekerja dengan intensitas yang terfokus, pengalamannya bertahun-tahun terlihat dalam setiap gerakannya yang tepat. Luna berbaring di kandangnya, napasnya berat, matanya langsung menemukan Dimitri saat dia masuk. Anak pertama sudah keluar, jelas Emily tanpa mendongak. Dalam situasi normal,
kita akan melakukan operasi sesar, tetapi dengan sifat liarnya dan kondisinya yang lemah. Dia membiarkan implikasinya tidak terucapkan. Dmitri mendekati Luna perlahan, berbicara dengan nada lembut yang pertama kali mendapatkan kepercayaannya beberapa bulan lalu. Mata serigala itu menatapnya, dipenuhi dengan rasa sakit dan ketakutan yang melampaui spesies. Dia berlutut di samping kandangnya, meraih melalui untuk menempatkan tangannya di dekat kepalanya. Yang membuat semua orang kagum, Luna sedikit bergeser, menekan moncongnya ke tangannya. Gerakan itu seolah membawa kepercayaan yang telah dibangun selama berbulan-bulan, pemahaman yang ditempa melalui cobaan berat yang sama. Michael dan James bergerak mendekat, kehadiran mereka menambah ketenangan yang seolah terpancar dari ayah mereka. Bicaralah padanya, perintah Emily, sambil mempersiapkan peralatan medisnya. Buat dia tetap fokus padamu. Dia lebih percaya padamu daripada siapapun. Dmitri mulai berbicara dengan lembut, berbagi kenangan tentang Sarah, tentang tahun-tahun awal anak-anak itu, tentang bagaimana Luna telah mengubah hidup mereka. Napas serigala itu sedikit stabil saat suaranya menyelimutinya. Michael dan James menambahkan dorongan lembut mereka sendiri, menciptakan kepompong suara yang familiar di sekitarnya. 1 jam berikutnya berlalu dalam kabut intensitas. Emily bekerja dengan presisi yang stabil sementara Luna berjuang dalam pertempurannya sendiri. Naluri liarnya berperang dengan kebutuhan akan bantuan manusia. Di luar, badai mulai mereda dan cahaya pertama fajar merayap masuk melalui jendela klinik. Akhirnya, anak pertama dilahirkan dengan selamat, diikuti oleh 4 anak lagi dengan cepat. Setiap kehidupan kecil muncul ke dunia dikelilingi oleh keluarga manusia yang tidak mungkin yang telah mempertaruhkan segalanya untuk melindungi ibu mereka. Kelelahan Luna terlihat jelas, tetapi naluri keibuannya kuat. Dia membersihkan setiap anak dengan perhatian lembut, menerima perawatan medis hati-hati yang diberikan Emily dengan kepercayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anak-anak laki-laki itu menyaksikan dengan kagum saat 5 kehidupan baru memulai perjalanan mereka di bawah pengawasan ibu mereka. Dia berhasil, umum Emily, ketenangannya akhirnya pecah karena emosi. Mereka semua sehat. Hampir tidak pernah terjadi dalam situasi yang serumit ini. Robert, yang berdiri diam di latar belakang, melangkah maju untuk mengamati keluarga baru. Sama seperti Sarah, katanya lembut, berjuang melawan rintangan yang mustahil untuk melindungi anak-anaknya. Tangannya menemukan bahu Dmitri dalam gerakan rekonsiliasi dan kenangan bersama. Saat cahaya pagi memenuhi klinik, berita tentang kelahiran yang sukses menyebar melalui Silver Creek. Komunitas yang telah terpecah oleh kehadiran Luna sekarang menemukan dirinya bersatu dalam perayaan kehidupan baru. Orang-orang berkumpul di luar klinik, konflik mereka sebelumnya terlupakan. Di tengah keajaiban kecil ini, Wali Kota Wilson tiba saat Emily menyelesaikan pemeriksaan terakhirnya. Dewan telah membuat keputusannya, dia mengumumkan. Stasiun ranger tua dan daerah sekitarnya akan ditetapkan sebagai suaka serigala yang dilindungi. Tindakan Lawrence Peterson telah menunjukkan kepada kita apa yang akan kita hilangkan jika kita tidak mengambil tindakan untuk melestarikan apa yang berharga. Dmitri berdiri bersama anak-anaknya menyaksikan Luna merawat anak-anaknya. Adegan di hadapan mereka mewakili semua yang Sarah yakini. Kemenangan belas kasihan atas ketakutan, pemahaman atas prasangka, keluarga dalam semua bentuknya yang tidak terduga. Ibu pasti akan menyukai ini, bisik James, bersandar di sisi ayahnya. Dia menyukai ini, koreksi Dmitri dengan lembut. Dia telah membimbing kita selama ini. Hari-hari setelah kelahiran, membawa rasa damai yang menipu ke Silver Creek. Luna dan anak-anaknya tumbuh subur di bawah perawatan Emily sementara komunitas merayakan persatuan mereka yang baru ditemukan. Bahkan mereka yang menentang kehadiran Luna mendapati diri mereka tertarik pada pembaruan harian dari klinik di mana 5 serigala kecil mengambil langkah pertama mereka ke dunia. Namun, keseimbangan alam itu rapuh dan kemenangan seringkali membawa biaya tersembunyi. Tanda-tanda peringatan pertama muncul ketika Luna menjadi gelisah, perhatiannya terus-menerus tertarik ke hutan di luar jendela klinik. Lolongan kawanannya, yang dulu jauh, semakin dekat dengan setiap malam yang berlalu. Emily menyadari dilema yang berkembang. Luna perlu kembali ke kawanannya, tetapi anak-anaknya masih terlalu muda untuk kenyataan kehidupan di hutan belantara yang keras. Situasi mencapai titik kritis. Selama pemeriksaan medis rutin, Emily menemukan bahwa kaki Luna yang sedang penyembuhan, yang tertekan oleh kelahiran yang sulit dan menyusui terus-menerus, telah mengalami komplikasi. Jaringan itu memburuk, mengancam mobilitas yang dia butuhkan untuk melindungi dan menyediakan makanan untuk anak-anaknya di alam liar. Kita punya pilihan, jelas Emily kepada Dmitri di kantornya, suaranya berat dengan kekhawatiran profesional. Kita dapat melakukan operasi lain,
Tetapi pemulihannya berarti menahannya di sini lebih lama, memisahkannya dari kawanannya pada saat yang genting. Atau kita dapat membiarkannya kembali ke alam liar sekarang. Dia berhenti. Implikasinya jelas. Dimitri menyaksikan melalui jendela saat Luna memeluk anak-anaknya. Pilihan itu tampak mustahil, mempertaruhkan kelangsungan hidupnya di alam liar atau menyangkal kebebasan yang merupakan hak kelahirannya. Sarah telah menghadapi pilihan sulit serupa selama sakitnya, selalu mengutamakan kebutuhan keluarganya di atas kenyamanannya sendiri. Keputusan itu diambil dari tangan mereka. Suatu malam yang penuh badai, kawanan Luna mendekat lebih dekat dari sebelumnya. Lolongan mereka membawa urgensi yang bahkan bisa dipahami oleh manusia. Luna berdiri di kandangnya menjawab panggilan mereka dengan teriakan yang berisi kerinduan dan kesedihan. Malam itu, meskipun kondisinya lemah, Luna membuat pilihannya. Menggunakan kekuatan yang lahir dari tekad keibuan, dia berhasil membuka kait kandang, kemungkinan yang tidak pernah dipertimbangkan Emily, mengingat cedera serigala itu. Tetapi alih-alih segera melarikan diri ke kawanannya, Luna melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia mulai memindahkan anak-anaknya satu persatu ke arah area depan klinik tempat Dimitri dan Emily sering bekerja. Maksudnya jelas, dia mempercayakan anak-anaknya kepada manusia yang telah menyelamatkan hidupnya, mengorbankan perannya sebagai ibu untuk memberi anak-anaknya kesempatan terbaik untuk bertahan hidup. Saat fajar mendekat, Luna berdiri di pintu klinik. Keluarga liarnya menunggu di hutan di luar, matanya bertemu dengan Dimitri untuk terakhir kalinya, membawa kepercayaan yang sama yang telah menandai perjalanan luar biasa mereka bersama. Kemudian, dengan martabat yang tenang yang membuat setiap saksi berlinang air mata, dia tertatih-tatih menuju kawanannya yang menunggu, memilih kebebasan bahkan mengetahui harga yang mungkin dituntutnya. Berita tentang kepergian Luna menyebar melalui Silver Creek dengan kesungguhan bunyi lonceng gereja. Komunitas yang telah bersatu di sekitar perlindungannya sekarang mendapati dirinya bergulat dengan emosi yang kompleks. Di restoran Murphy, percakapan berubah menjadi reflektif ketika penduduk mempertimbangkan arti sebenarnya dari konservasi satwa liar dan harga kebebasan. Dr. Emily Thompson mempertahankan ketenangannya saat merawat anak-anak yatim piatu, tetapi catatan pribadinya mengungkapkan wawasan yang lebih dalam. Keputusan Luna menantang pemahaman kita tentang hewan liar, tulisnya. Pengorbanannya menunjukkan tingkat kepercayaan dan kecerdasan yang menentang kebijaksanaan konvensional. Dia memilih kebebasan, mengetahui itu mungkin merenggut nyawanya, tetapi juga memilih kita sebagai penjaga untuk anak-anaknya. Asosiasi Pemburu, di bawah kepemimpinan Robert, mengalami transformasi yang mendalam. Pada pertemuan berikutnya, Robert berdiri di hadapan rekan-rekannya dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Luna mengajari kita bahwa kekuatan sejati terletak bukan pada dominasi tetapi pada perlindungan, deklarasinya. Peran kita bukan untuk mengendalikan alam, tetapi untuk memahami dan melestarikannya untuk generasi mendatang. Wali Kota Wilson mengakui pentingnya momen itu dan mengambil tindakan tegas. Dewan Kota menetapkan Undang-Undang Perlindungan Satwa Liar Silver Creek dengan ketentuan yang melampaui suaka Luna. Undang-undang tersebut menyeimbangkan tradisi berburu dengan konservasi, menciptakan koridor yang dilindungi untuk pergerakan satwa liar dan peraturan yang lebih ketat terhadap perangkap ilegal. Dampak tersebut mencapai di luar perubahan kebijakan. Sekolah-sekolah lokal memasukkan kisah Luna ke dalam kurikulum mereka, mengajari anak-anak tentang konservasi satwa liar melalui lensa koneksi pribadi. Guru melaporkan bahwa siswa menunjukkan peningkatan empati dan pemahaman tentang masalah lingkungan, seringkali mengutip pengorbanan Luna sebagai contoh hubungan kompleks antara manusia dan satwa liar. Di klinik, Emily dan stafnya bekerja tanpa lelah untuk merawat anak-anak Luna, tetapi mereka memperhatikan sesuatu yang luar biasa. Serigala-serigala muda, meskipun tanpa kehadiran ibu mereka, menunjukkan kepercayaan yang sama pada manusia yang telah ditunjukkan Luna. Seolah-olah hadiah terakhirnya adalah menjembatani kesenjangan antara dua dunia, menunjukkan bahwa kerjasama antara spesies itu mungkin. Kenangan tentang Sarah mengambil makna baru dalam terang pilihan Luna. Dimitri mendapati dirinya menarik kesejajaran antara keberanian mendiang istrinya dan pengorbanan serigala itu. Keduanya telah membuat keputusan sulit karena cinta, memilih apa yang terbaik untuk keluarga mereka di atas kebutuhan mereka sendiri. Pemahaman ini membantunya dan anak-anaknya memproses kesedihan mereka dengan cara baru. Perspektif masyarakat tentang satwa liar bergeser secara fundamental. Petani yang dulunya memandang serigala sebagai musuh sekarang bekerja dengan ahli konservasi untuk mengembangkan metode perlindungan non-mematikan untuk ternak mereka. Pemburu merangkul praktik yang lebih berkelanjutan, memahami bahwa pelestarian satwa liar memastikan kelanjutan tradisi mereka sendiri. Saat musim semi mendekat, Silver Creek telah menjadi model bagi komunitas lain yang menghadapi konflik serupa antara konservasi dan tradisi. Warisan Luna hidup terus tidak hanya dalam anak-anaknya,
tetapi dalam hati dan pikiran yang berubah dari seluruh kota. Dalam minggu-minggu setelah kepergian Luna, keluarga Miller berjuang untuk memproses emosi kompleks mereka. Setiap pagi, Dimitri akan menemukan Michael di klinik sebelum sekolah memeriksa anak-anaknya sambil membuat sketsa di jurnalnya. Gambar-gambar anak itu menangkap tidak hanya serigala yang tumbuh tetapi juga tidak adanya ibu mereka dan ruang kosong di setiap adegan. Itu berbicara banyak tentang kerugian bersama mereka. James memanifestasikan kesedihannya secara berbeda. Anak yang biasanya banyak bicara menjadi lebih pendiam, menghabiskan waktu berjam-jam di jendela mengawasi garis hutan. Suatu malam dia mengajukan pertanyaan yang mengejutkan Dimitri. Ayah, apakah Luna pergi karena dia tidak cukup mencintai bayi-bayinya? Pertanyaan itu menggemakan keraguan menyakitkan yang sama yang dia ungkapkan setelah kematian Sarah. Dimitri mengumpulkan anak-anaknya malam itu untuk percakapan yang sudah lama tertunda di ruang tamu mereka, dikelilingi oleh foto-foto Sarah dan sketsa Michael tentang Luna. Dia membantu mereka memahami sifat pengorbanan yang mendalam. Terkadang, jelasnya, cinta terbesar berarti melepaskan. Ibumu tahu itu. Dia membuatku berjanji untuk membiarkan kalian tumbuh kuat dan mandiri, meskipun dia tidak ada di sini untuk melihatnya. Luna membuat pilihan yang sama. Dr. Thompson memberikan perspektifnya sendiri selama pemeriksaan medis anak-anak. Keputusan Luna bukan tentang penelantaran, katanya kepada anak-anak itu. Dia tahu cederanya akan membuatnya menjadi beban bagi anak-anaknya di alam liar. Dengan meninggalkan mereka dalam perawatan kami, dia memberi mereka kesempatan terbaik untuk bertahan hidup. Itulah yang dilakukan para ibu, mereka mengutamakan kebutuhan anak-anak mereka. Keluarga itu menemukan kenyamanan tak terduga dalam peningkatan kehadiran Robert. Pengalaman saudara-saudara itu dengan Luna telah menyembuhkan luka lama, memungkinkan mereka untuk berbicara secara terbuka tentang Sarah untuk pertama kalinya sejak kematiannya. Robert berbagi cerita tentang masa kecil Sarah, kecintaannya pada hewan sejak dini dan bagaimana dia selalu melihat yang terbaik pada semua orang, bahkan pada serigala yang telah mengambil ayahnya. Suatu pagi yang sangat sulit, Dimitri mendapati dirinya berada di makam Sarah berbicara dengan suara keras, seolah-olah dia bisa mendengarnya. Kau akan memahami Luna lebih baik daripada kita semua, katanya. Kalian berdua tahu bahwa cinta terkadang berarti membuat pilihan yang mustahil. Cahaya pagi menyaring melalui pepohonan dan untuk sesaat dia hampir bisa mendengar pengingat lembut Sarah bahwa pertumbuhan sering datang melalui kehilangan. Anak-anak terus tumbuh subur, tetapi kehadiran mereka membawa pengingat pahit manis tentang pengorbanan ibu mereka. Setiap tonggak sejarah, makanan padat pertama mereka, kemandirian mereka yang berkembang, kepribadian mereka yang berkembang, dirayakan dengan campuran sukacita dan kesedihan. Mereka adalah kesaksian hidup untuk kepercayaan Luna pada belas kasihan manusia, dan keluarga Miller merasakan beban tanggung jawab itu dengan sangat dalam. Titik balik datang selama sidang pengadilan Patterson di awal musim semi. Gedung pengadilan, sebuah bangunan batu bata bermartabat yang telah memimpin urusan Silver Creek selama beberapa generasi, dipenuhi hingga kapasitasnya. Saat masyarakat berkumpul untuk mendengar cakupan penuh tindakannya, Jaksa Wilayah Catherine Williams menyajikan bukti yang mengejutkan bahkan mereka yang mengira mereka memahami kedalaman obsesi Patterson. Dokumen yang ditemukan dari kabinnya mengungkapkan kampanye sistematis terhadap populasi serigala lokal yang berlangsung selama lebih dari 2 dekade. Perangkap ilegal yang telah menangkap Luna hanyalah yang terbaru dari serangkaian pelanggaran panjang. Namun, wahyu yang paling mengejutkan datang dari Patterson sendiri. Di bawah pertanyaan, dia mengungkapkan bahwa vendetanya terhadap serigala berasal dari hubungan pribadi dengan kematian ayah Sarah. Patterson hadir pada hari yang menentukan itu dan kesaksiannya melukiskan gambaran yang sangat berbeda dari cerita yang telah beredar melalui Silver Creek selama bertahun-tahun. Kami berburu secara ilegal di lahan sarang serigala, aku Patterson, suaranya hampir tidak terdengar di ruang sidang yang sunyi. John, ayah Sarah, dia ingin berhenti mengatakan itu tidak benar, tetapi aku meyakinkannya untuk melanjutkan. Ketika kawanan itu mempertahankan wilayah mereka, aku lari. Aku meninggalkannya di sana. Pengakuan itu mengirim riak melalui ruang sidang. Dimitri, duduk bersama anak-anaknya dan saudaranya, merasakan beban kebenaran ini menimpa dirinya. Sarah telah tahu, atau setidaknya mencurigai, tetapi telah memilih untuk menyimpan pengetahuan ini untuk dirinya sendiri, melindungi keluarganya dari beban kebencian yang tidak ingin dia bawa. Robert berdiri dan berbicara kepada pengadilan. Suaranya mantap, meskipun emosinya terlihat jelas. Komunitas kami dibangun atas rasa hormat terhadap tanah dan makhluknya. Tindakan Patterson bukan hanya kejahatan terhadap satwa liar. Itu adalah pengkhianatan terhadap semua yang kami perjuangkan. Serigala tidak pernah menjadi ancaman nyata.
Ketakutan dan kebencianlah yang menjadi ancaman. Jaksa wilayah melanjutkan untuk mengungkapkan korespondensi antara Peterson dan individu di kota-kota lain, yang menunjukkan jaringan yang lebih luas dari kegiatan perburuan ilegal. Perjuangannya melawan Luna telah menjadi bagian dari rencana yang lebih besar untuk mencegah pembentukan koridor satwa liar yang akan menghubungkan beberapa area yang dilindungi. Saat bukti menumpuk, Wali Kota Wilson meminta izin untuk berbicara kepada pengadilan. Silver Creek telah hidup dengan narasi palsu terlalu lama, deklarasinya. Hari ini kita memiliki kesempatan untuk memperbaiki jalan kita. Kebenaran tentang kematian ayah Sarah tidak hanya membersihkan serigala dari kesalahan. Itu menantang kita untuk memeriksa tanggung jawab kita sendiri terhadap hutan belantara yang kita bagi. Minggu-minggu setelah sidang pengadilan, Peterson membawa perubahan mendalam ke Silver Creek. Kota itu mengadakan upacara rekonsiliasi formal di pusat komunitas, di mana Wali Kota Wilson dan Dewan Kota secara terbuka mengakui kesalahan masa lalu dan menguraikan visi mereka untuk masa depan. Selama upacara, Dimitri berbagi surat dari Sarah yang telah ditemukan di antara barang-barang pribadinya. Ditulis pada hari-hari terakhirnya, surat itu mengungkapkan harapannya untuk masa depan di mana anak-anaknya akan memahami keseimbangan halus antara kebutuhan manusia dan pelestarian satwa liar. Dia telah mengetahui kebenaran tentang kematian ayahnya, tetapi memilih untuk fokus pada membina pemahaman daripada melanggengkan kebencian. Kebijaksanaan Sarah melampaui usianya, Dimitri berpidato kepada komunitas yang berkumpul. Dia memahami bahwa penyembuhan datang bukan dari menyalahkan tetapi dari mengakui tanggung jawab bersama kita terhadap tanah dan makhluknya. Kisah Luna adalah kelanjutan dari warisan Sarah. Pengungkapan tindakan Peterson menyebabkan perubahan besar dalam praktik pengelolaan satwa liar lokal. Dewan Kota, bekerja dengan ahli lingkungan, menetapkan pedoman baru yang menggabungkan pengetahuan berburu tradisional dan prinsip-prinsip konservasi modern. Robert Miller memainkan peran penting dalam transisi ini, menggunakan pengaruhnya dalam komunitas pemburu untuk mempromosikan praktik yang bertanggung jawab. Klinik hewan Dr. Thompson menjadi pusat rehabilitasi satwa liar bersertifikat dengan fasilitas yang diperluas yang didanai oleh sumbangan komunitas. Ruang tempat Luna pulih menjadi simbol komitmen kota terhadap konservasi satwa liar. Emily memasukkan program pendidikan yang memungkinkan kelompok sekolah untuk belajar tentang satwa liar lokal sambil mengamati anak-anak Luna yang tumbuh. Asosiasi pemburu mengalami transformasi signifikan di bawah kepemimpinan Robert. Mereka mengembangkan program bimbingan yang memasangkan pemburu berpengalaman dengan generasi muda, menekankan praktik berburu etis dalam konservasi satwa liar. Moto baru asosiasi, melestarikan dan melindungi, mencerminkan misi mereka yang berevolusi. Bisnis lokal beradaptasi dengan suasana yang berubah. Toko peralatan luar ruangan mulai menawarkan perlengkapan fotografi satwa liar di samping perlengkapan berburu. Festival tahunan kota menambahkan penghargaan konservasi yang dinamai untuk menghormati Sarah Miller, mengakui individu yang menunjukkan komitmen luar biasa terhadap perlindungan satwa liar. Yang paling signifikan, perspektif masyarakat tentang Wall bergeser secara dramatis. Hewan-hewan itu tidak lagi dilihat sebagai pemangsa belaka untuk ditakuti atau dikendalikan, tetapi sebagai anggota penting dari ekosistem. Petani dan peternak bekerja dengan ahli satwa liar untuk menerapkan tindakan perlindungan yang memungkinkan koeksistensi daripada konflik. Melalui perubahan ini, Silver Creek menemukan bahwa pemahaman dapat menjembatani bahkan perpecahan yang terdalam. Kebenaran tentang kematian ayah Sarah, meskipun menyakitkan, telah membebaskan masyarakat dari beban menyalahkan yang salah tempat dan memungkinkan penyembuhan sejati untuk dimulai. Saat musim semi matang menjadi awal musim panas, 5 anak Luna mengembangkan kepribadian yang berbeda di bawah pengawasan staf klinik. Dr. Thompson memelihara catatan rinci tentang pertumbuhan mereka, mencatat bagaimana mereka menyeimbangkan naluri liar mereka dengan kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di sekitar manusia. Anak-anak menunjukkan kemampuan beradaptasi yang luar biasa, belajar untuk menavigasi antara dunia kelahiran mereka dan warisan alam mereka. Selama pemeriksaan pagi rutin, Emily membuat penemuan luar biasa. Anak-anak itu mulai menanggapi panggilan serigala yang jauh, panggilan yang berbagi pola vokal unik dari kawanan Luna. Melalui pengamatan dan pelacakan yang cermat, staf klinik mengkonfirmasi bahwa kawanan itu, yang dipimpin oleh Luna, telah mendirikan wilayah di dalam area suaka yang baru dilindungi. Dimitri dan anak-anaknya hadir ketika Emily berbagi penilaian profesionalnya. Anak-anak mencapai usia kritis, jelasnya nada bicaranya, terukur dan percaya diri. Mereka cukup kuat sekarang untuk bertahan hidup di alam liar, tetapi mereka juga telah belajar untuk mempercayai manusia. Mereka mewakili kesempatan unik untuk menjembatani dua dunia. Rencana transisi yang dikembangkan oleh Emily dan otoritas satwa liar mencerminkan sifat ganda ini. Anak-anak secara bertahap akan diperkenalkan ke habitat alami mereka di dalam suaka,
di mana mereka dapat berhubungan kembali dengan kawanan mereka sambil mempertahankan hubungan manusia yang telah membentuk kehidupan awal mereka. Pendekatan ini akan memungkinkan mereka untuk berfungsi sebagai duta besar antara komunitas liar dan manusia. Michael dan James berpartisipasi dalam proses persiapan, membantu untuk mendokumentasikan kemajuan setiap anak. Michael membuat sketsa yang menggambarkan perubahan anak-anak serigala itu dari bayi yang bergantung menjadi serigala muda yang cakap, sementara James mencatat perilaku dan interaksi mereka. Pengamatan mereka kemudian terbukti sangat berharga bagi penelitian satwa liar. Penemuan yang paling luar biasa terjadi selama pelepasan yang diawasi pertama kali. Saat anak-anak serigala menjelajahi wilayah mereka yang diperluas, para pengamat melihat Luna mengawasi dari kejauhan. Meskipun kakinya terluka, dia telah selamat dan beradaptasi dengan kehidupan di alam liar. Lebih penting lagi, dia telah mempertahankan hubungannya dengan kelompoknya dan anak-anaknya, menunjukkan kecerdasan dan kemampuan beradaptasi yang menantang pemahaman konvensional tentang perilaku serigala. Penemuan ini memvalidasi upaya masyarakat untuk melindungi dan melestarikan satwa liar lokal mereka. Keberhasilan integrasi anak-anak serigala ke dalam kedua dunia membuktikan bahwa konservasi dan aktivitas manusia dapat berdampingan ketika didekati dengan pemahaman dan rasa hormat. Kisah mereka menjadi model bagi komunitas lain yang menghadapi tantangan pengelolaan satwa liar serupa. Suaka itu mendokumentasikan banyak contoh anak-anak serigala yang berfungsi sebagai perantara antara kelompok liar mereka dan pengamat manusia. Pengasuhan unik mereka memungkinkan mereka untuk bergerak dengan nyaman di antara kedua dunia, memfasilitasi peluang penelitian yang berharga sambil mempertahankan sifat liar mereka yang esensial. Melalui serigala muda ini, Silver Creek menemukan paradigma baru konservasi satwa liar, yang mengakui dan menghormati hubungan kompleks antara manusia dan hewan liar. Warisan mereka akan terus memengaruhi generasi mendatang, membuktikan bahwa visi Sarah tentang harmoni antara manusia dan alam bukan hanya mungkin tetapi penting. Musim semi kembali ke Silver Creek dengan transformasi yang tenang yang bahkan penduduk lama pun merasa luar biasa. Kota itu telah berevolusi dari komunitas yang terpecah oleh tradisi dan perubahan menjadi model konservasi satwa liar dan adaptasi manusia. 1 tahun setelah kepergian Luna, dampak dari warisannya dapat dilihat di seluruh wilayah. Klinik Dr. Thompson, sekarang pusat penelitian dan rehabilitasi satwa liar Silver Creek, telah diperluas untuk mencakup fasilitas canggih untuk satwa liar yang terluka. Ruang pemeriksaan asli tempat Luna pertama kali menerima perawatan tetap dilestarikan, berfungsi sebagai pengingat akan momen yang mengubah segalanya. Tur reguler mengedukasi pengunjung tentang keseimbangan halus antara komunitas manusia dan satwa liar. Dimitri Miller, yang baru-baru ini ditunjuk sebagai Kepala Departemen Konservasi baru, bekerja sama dengan Robert untuk menerapkan strategi pengelolaan satwa liar inovatif. Kolaborasi saudara itu melambangkan pendekatan baru kota terhadap konservasi, memadukan pengetahuan tradisional dengan ilmu lingkungan modern. Inisiatif bersama mereka telah mendapatkan pengakuan dari organisasi lingkungan di seluruh negeri. Suaka di sekitar stasiun ranger tua berkembang di bawah protokol perlindungan baru. Kamera yang diaktifkan dengan gerakan mendokumentasikan populasi serigala yang sehat, termasuk penampakan rutin Luna dengan kelompoknya. Meskipun pincang permanen, dia telah berhasil beradaptasi dengan kehidupan di alam liar, memimpin kelompoknya dengan tekad yang sama yang dia tunjukkan selama pemulihannya. 5 keturunannya, sekarang dewasa muda, terus menunjukkan perilaku luar biasa sambil mempertahankan sifat liar mereka. Mereka tidak menunjukkan rasa takut ketika remaja pemantau bekerja di wilayah mereka. Para peneliti mencatat bagaimana pengasuhan unik mereka telah menciptakan model koeksistensi yang luar biasa, memberikan data berharga untuk upaya konservasi satwa liar di seluruh dunia. Michael dan James juga telah tumbuh, pengalaman mereka membentuk jalan masa depan mereka. Sketsa satwa liar terperinci Michael telah mendapatkan pengakuan dari majalah konservasi nasional, sementara kemampuan bercerita James menjadikannya duta alami untuk program pendidikan Suaka. Anak laki-laki itu sering berbicara tentang bagaimana Sarah dan Luna memengaruhi pemahaman mereka tentang perlindungan dan pengorbanan. Wali Kota Wilson menggunakan transformasi Silver Creek untuk mengadvokasi program serupa di komunitas lain. Keberhasilan integrasi konservasi dan kegiatan tradisional kota itu memberikan cetak biru untuk menyelesaikan konflik satwa liar. Perburuan berlanjut di bawah pedoman baru yang menekankan keberlanjutan dan penghormatan terhadap wilayah satwa liar. Makalah penelitian Emily Thompson tentang kasus Luna dan perkembangan selanjutnya dari anak-anaknya telah merevolusi pemahaman tentang perilaku serigala dan interaksi manusia satwa liar. Karyanya menantang asumsi lama tentang keterbatasan kemampuan hewan liar untuk beradaptasi dan membentuk hubungan kompleks dengan manusia. Perubahan paling mendalam, bagaimanapun, terlihat dalam kehidupan sehari-hari penduduk Silver Creek. Anak-anak bermain di halaman yang dulunya dianggap terlalu berbahaya karena satwa liar. Sementara petani melaporkan lebih sedikit konflik dengan pemangsa berkat langkah-langkah perlindungan baru.
Suara lolongan serigala, yang dulunya menjadi sumber ketegangan, telah menjadi pengingat selamat datang akan wilderness yang memperkaya hidup mereka. Suaka satwa liar Sarah Miller, yang secara resmi didedikasikan pada peringatan pertama kepergian Luna, mewakili puncak transformasi Silver Creek. Fasilitas itu menggabungkan stasiun ranger asli dan tanah terlindungi di sekitarnya, menciptakan pusat komprehensif untuk konservasi dan pendidikan satwa liar. Misi Suaka melampaui perlindungan satwa liar sederhana. Program inovatifnya menjembatani kesenjangan antara praktik berburu tradisional dan upaya konservasi modern. Di bawah bimbingan Robert Miller, Suaka mengembangkan program pelatihan yang mengajarkan praktik berburu etis sambil menekankan pelestarian satwa liar. Kursus-kursus ini menjadi wajib untuk mendapatkan izin berburu lokal, memastikan bahwa generasi mendatang akan mempertahankan pendekatan yang seimbang terhadap pengelolaan satwa liar. Inisiatif pendidikan berkembang pesat di dalam batas-batas Suaka. Sekolah-sekolah lokal memasukkan kunjungan lapangan reguler ke dalam kurikulum mereka, memungkinkan siswa untuk mengamati satwa liar di habitat alami mereka sambil belajar tentang tanggung jawab ekologis. Program ini, yang dirancang dengan masukan dari Dr. Thompson, menekankan pengalaman belajar langsung yang menumbuhkan pemahaman mendalam tentang hubungan manusia satwa liar. Suaka juga berfungsi sebagai fasilitas penelitian, menarik ilmuwan dan ahli konservasi dari seluruh negeri. Studi yang dilakukan di lokasi, khususnya yang berfokus pada perilaku serigala dan koeksistensi manusia satwa liar, memberikan data berharga ke bidang konservasi satwa liar. Kelompok Luna, termasuk keturunannya yang sudah dewasa, memberikan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mempelajari struktur sosial serigala dan strategi adaptasi. Keterlibatan masyarakat menjadi landasan keberhasilan Suaka. Penduduk setempat berpartisipasi dalam program sukarela, membantu pemantauan satwa liar dan berkontribusi pada upaya konservasi yang berkelanjutan. Mantan penentang perlindungan satwa liar menjadi beberapa pendukung terkuat Suaka, berbagi perspektif mereka yang berubah dengan pengunjung dari komunitas lain yang menghadapi tantangan serupa. Mungkin yang paling signifikan, Suaka itu menetapkan model untuk koeksistensi berkelanjutan antara komunitas manusia dan satwa liar. Koridor terlindungi yang menghubungkan berbagai habitat satwa liar menunjukkan bagaimana pengelolaan lahan yang bijaksana dapat menguntungkan populasi manusia dan hewan. Petani melaporkan peningkatan hasil panen karena keseimbangan ekosistem yang lebih baik, sementara penggemar berburu menemukan bahwa praktik yang diatur mengarah pada populasi hewan buruan yang lebih sehat. Pusat pengunjung fasilitas itu menampilkan pameran permanen yang didedikasikan untuk kisah Luna, menggabungkan karya seni Michael dan materi dokumenter dari perjalanan komunitas. Pameran itu berfungsi sebagai pengingat yang kuat tentang bagaimana satu pertemuan luar biasa dapat mengkatalisasi perubahan abadi. Pada suatu malam musim gugur yang segar, keluarga Miller berkumpul di titik pengamatan favorit mereka, menghadap ke Suaka. Dimitri, Michael dan James duduk di bangku kayu lapuk yang telah dipasang untuk mengenang Sarah. Sementara Robert berdiri di dekatnya, teropong rangernya memindai garis pohon, matahari yang terbenam mewarnai langit dengan rona ember yang mengingatkan mereka pada mata Luna. Melalui teropong mereka bisa melihat gerakan di tepi hutan. Kelompok Luna telah muncul untuk patroli malam mereka. Meskipun pincang khasnya, Luna tetap mudah diidentifikasi saat dia memimpin kelompoknya melalui wilayah mereka. Anak-anaknya yang sudah dewasa, sekarang sepenuhnya terintegrasi ke alam liar, bergerak dengan anggun percaya diri dari hewan yang memahami tempat mereka di kedua dunia. Ayah Michael berkata, menyesuaikan fokus kameranya, apakah kamu ingat apa yang biasa dikatakan ibu tentang lingkaran? Pertanyaannya membawa beban akumulasi kebijaksanaan di luar 14 tahun tentang bagaimana kehidupan bergerak di dalamnya, membawa kita kembali ke tempat yang kita butuhkan. Dimitri mengangguk, menyaksikan Luna berhenti di tempat terbuka. Wajahnya menoleh ke titik pengamatan mereka. Ibumu percaya bahwa setiap akhir mengandung benih awal yang baru. Dia akan melihat kisah Luna sebagai bukti dari itu. James, sekarang 11, mengeluarkan buku catatan terbarunya. Aku sudah menulis tentang bagaimana semuanya terhubung. Jelasnya bagaimana cinta ibu pada hewan menuntunmu menyelamatkan Luna dan bagaimana kepercayaan Luna menuntun pada penyelamatan Suaka. Dan bagaimana semuanya kembali pada apa yang ibu yakini. Robert melangkah lebih dekat, meletakkan tangan di bahu masing-masing keponakannya. Sarah akan bangga pada kita semua, katanya lembut. Dia selalu melihat gambaran yang lebih besar, bahkan ketika kita semua tersesat dalam ketakutan dan prasangka kita. Saat kegelapan menyelimuti Suaka, serigala memulai paduan suara malam mereka. Suara itu, yang dulunya menjadi sumber ketegangan di Silver Creek, sekarang mewakili harmoni antara wilderness dan peradaban. Lolongan kelompok itu bergema melalui lembah, membawa warisan Luna melintasi lanskap yang telah dia bantu lindungi itu. Luar biasa, suara Dr. Thompson datang dari belakang mereka saat dia mendekati titik pengamatan.
Satu serigala yang terluka mengubah bukan hanya keluarga atau kota, tetapi seluruh pemahaman kita tentang apa yang mungkin ketika kita memilih kepercayaan daripada ketakutan. Keluarga itu tetap di sudut pandang mereka sampai cahaya terakhir memudar dari langit. Kelompok Luna telah menghilang kembali ke hutan, tetapi kehadiran mereka tetap ada di komunitas yang diubah yang telah mereka bantu ciptakan. Di kejauhan, lampu-lampu Silver Crack berkelap-kelip seperti bintang-bintang yang terikat bumi, sebuah kota yang selamanya diubah oleh hubungan luar biasa antara spesies. Saat mereka bersiap untuk pergi, Dimitri berhenti untuk satu pandangan terakhir melintasi Suaka. Semangat Sarah dan warisan Luna telah terjalin untuk menciptakan sesuatu yang mendalam dan abadi. Dalam menyelamatkan Luna, mereka telah menyelamatkan sesuatu dalam diri mereka sendiri, dan dalam melepaskannya mereka telah belajar bahwa kemenangan terbesar cinta kadang-kadang terletak pada keberanian untuk melepaskan apa yang paling kita sayangi. Dalam senja hidup kita sering mendapati diri kita merenungkan warisan yang akan kita tinggalkan. Kisah Luna mengingatkan kita bahwa kebijaksanaan datang bukan dari berpegang pada cara lama, tetapi dari memiliki keberanian untuk merangkul perubahan. Seperti cinta abadi Sarah untuk keluarganya dan pengorbanan Luna untuk anak-anaknya, kekuatan sejati terletak pada mengetahui kapan harus berpegang dan kapan harus melepaskan. Bagi generasi kita, yang telah menyaksikan dekade perubahan di komunitas kita, kisah ini sangat beresonansi dengan perjalanan adaptasi dan pertumbuhan kita sendiri. Kita telah melihat kota-kota kita berubah, nilai-nilai kita berevolusi dan pemahaman kita tentang alam semakin dalam. Sama seperti Dimitri dan Robert menemukan rekonsiliasi melalui pemahaman, kita juga dapat menjembatani kesenjangan yang memisahkan kita dari generasi muda dan cara berpikir baru. Kisah itu mengajarkan kita bahwa tidak pernah terlambat untuk mengubah perspektif kita atau menyembuhkan luka lama seperti transformasi Silver Crack. Tahun-tahun pengalaman kita yang terakumulasi dapat berpadu dengan pengetahuan baru untuk menciptakan sesuatu yang lebih berharga daripada yang dapat dicapai sendiri. Dalam peran kita sebagai sesepuh, kita memiliki kesempatan unik untuk menjadi jembatan antara masa lalu yang kita hargai dan masa depan yang kita harap dapat lindungi, memastikan bahwa kebijaksanaan pengalaman memandu energi kemajuan. Saya harap Anda menikmati kisah hari ini. Berlangganan saluran agar Anda tidak melewatkan lebih banyak cerita seperti ini. Tinggalkan suka dan komentar di bawah apa yang Anda pikirkan tentang cerita itu. Sampai jumpa di video berikutnya.